Kita mulai cerita ini dengan sepasang kekasih yang mengintai sekelompok slime, yaitu slime perak, ada 4 di antaranya, kata salah satu dari anak laki-laki itu. Pasangan itu berpikir tentang bagaimana cara mengalahkan mereka tanpa membiarkan mereka melarikan diri karena ini adalah jenis slime yang langka. Namun tiba-tiba, seorang teman berlari dari belakang mereka dan meluncur langsung ke arah monster-monster itu. Dia melakukan serangan kritis yang diikuti dengan serangan kritis lainnya, dan terus-menerus hingga mengalahkan keempat slime tersebut dengan semua serangan kritis. Sempurna, musuh-musuh itu jatuh kalah dengan sangat mudah, sistem memberitahu pemain Yukito Takahashi. Dan ya, saya tahu terdengar seperti Yuka, yang telah mendapatkan sepatu, sarung tangan, dan armor dari slime perak. Semua barang tersebut adalah barang dengan peringkat S, apa yang baru saja terjadi? Bagaimana dia bisa mengalahkan begitu banyak monster dengan begitu mudah? Pasangan itu bertanya-tanya, terutama terkesan dengan keberuntungan orang sialan itu, dia baru saja memenangkan lotre, Yukito. Yang saya ulangi, terdengar seperti Yuki, si kecil Yukito, hehe. Yukito memeriksa inventarisnya dan melihat barang-barang yang dia kumpulkan, merasa puas saat mengonfirmasi kecurigaannya. Kali ini, hidupnya telah memberi imbalan atas semua yang harus dia tahan. Tapi apa yang harus dia tahan? Kau mungkin bertanya, dan itu adalah pertanyaan yang bagus, dan untuk menjawabnya, kita harus memulai cerita ini. Dari mana seharusnya kita mulai? Dari awal, tetapi sebelum melanjutkan, saya ingin memberitahumu bahwa ini sangat penting. Saya lupa namanya. Tunggu, ya, dan ini adalah karena saya memiliki keberuntungan yang baik. Hidup memberiku kesempatan kedua atau semacamnya, dan manhwa ini tidak tersedia dalam bahasa Spanyol. Maaf, saya mencarinya dan hanya ada dalam bahasa Inggris. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anggota saluran, teman-teman, kalian adalah yang terbaik. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih dari lubuk hati saya. Kepada mereka yang mendonasikan super chat dan super thanks, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Kalian adalah pahlawanku, dan juga bagi mereka yang memberi like, berlangganan, dan berkomentar. Kalian adalah yang terbaik. Tetapi sebelum melanjutkan cerita, saya ingin memperkenalkan Genshin Impact. Permainan petualangan yang populer dan menakjubkan dengan dunia terbuka yang fantastis kembali dengan kejutan baru yang keren di versi Luna 1. Lihat, karakter baru ini adalah Ragni the No-Cry, tetapi bagi teman-teman, dia adalah Flynn. Semoga penampilannya yang indah menjadi peringatan, karena penampilannya adalah kerusakan besar tip elektro yang dia berikan kepada lawan-lawannya. Tidak heran jika dia adalah karakter 5 bintang yang tampan, kuat, dan menakjubkan. Namun jika kita berbicara tentang kecantikan, kita harus menyebut Uma, gadis dari hutan kecil ini. Makhluk menakjubkan ini adalah karakter 5 bintang yang mampu menerapkan Lunar Charge kepada musuhnya. Dia adalah karakter tipe Dendro pertama yang bisa melakukannya. Kamu bisa bergerak di seluruh peta. Dengan penampilannya yang keren sebagai rusa, itu pasti. Dan untuk performa yang lebih baik dalam pertempuran, mungkin dia membutuhkan lebih banyak rekan tim yang akan dibuka di versi mendatang. Peta baru No-Cry dengan suasana gelap yang suram, diterangi oleh cahaya bulan. Menunggu untuk dieksplorasi, sama seperti 7 wilayah besar lainnya di Teiva, masing-masing unik. Versi baru Luna 1 membawa aktivitas dan hadiah baru seperti hadiah ulang tahun yang mencakup 1.600 protogame. Seekor robot kucing peliharaan, ruang tamu untuk 2 karakter dalam permainan, dan bahan peningkatan untuk acara awal sesi. Untuk mendapatkan hingga 10 tujuan terjalin resin dan mora serta pemilihan gratis 1 karakter standar bintang 5. Bersama dengan bahan untuk meningkatkan levelnya hingga 60 dan kamu juga bisa mendapatkan karakter bintang 5 sepenuhnya gratis saat mencapai target kemajuan mingguan. Untuk merayakan peluncuran versi baru, di Chili kamu akan menemukan acara spesial di stasiun Metro Santiago. Jika kamu juga sangat bersemangat seperti saya untuk versi baru Luna Uno dan akan berpetualang, maka ingatlah untuk mengunduh Genshin Impact menggunakan tautan di deskripsi atau komentar yang dipasang. Jangan lupa juga gunakan kode yang tertera di deskripsi dan komentar yang dipasang untuk mendapatkan 60 protogame dan pengalaman petualang. Untuk 5, berlaku hingga 13 November, Genshin tersedia di iOS, Android, PC, PS5, dan Xbox Flynn. Cowok itu akan menjadi milikku. Sekarang mari kita lanjutkan dengan cerita. Awal dari kisah luar biasa ini adalah sebagai berikut. Yukito Takahashi, di usia 85 tahun, adalah seorang petualang peringkat perunggu. Yang terendah, takdirnya terkurung di lantai pertama penjara bawah tanah. Di Tokyo,
Seorang petualang memperingatkan yang lain bahwa monster mendekat, dunia sedang diserang, pilihan terbaik bagi para penyintas adalah menjelajahi lantai bawah penjara bawah tanah dan mencoba bertahan. Salah satu dari mereka meminta kepada orang tua itu untuk ikut bersama mereka. Mereka dalam bahaya dan bukan saatnya untuk berburu Slime. Yukito mengalihkan tangannya, tujuannya tetap pada Slime yang terkutuk itu. Lalu semua mulai meninggalkannya, meremehkannya karena tidak pernah meningkatkan peringkatnya. Salah satu bahkan mendorongnya untuk memberi jalan. Yukito jatuh ke tanah, sementara dia bangkit. Berpikir mungkin sudah beberapa dekade sejak pendirian para petualang, jika menerapkan sistem status umum di seluruh dunia. Namun, sangat bervariasi antara orang, kamu naik level saat membunuh monster, poin pengalaman digunakan untuk peningkatan dan atribut, kekuatan sihir dapat diperoleh. Atau keterampilan lainnya, sebenarnya dianggap ini adalah hal yang normal. Di sisi lain, layar status Yukito sangat buruk. Bahkan dia hampir mencapai level maksimum. Meskipun demikian, keterampilannya masih terlalu rendah. Itu sangat membuat frustrasi. Dia memberikan yang terbaik, terus berburu monster lemah tanpa henti. Dengan cara itu dia tidak akan berada di bawah bayang-bayang siapapun. Dia membunuh jutaan Slime hingga mencapai level 98, tidak peduli dengan ejekan. Dan mereka memanggilnya orang tua terkutuk dari Slime. Seluruh dunia menertawakannya. Senjatanya patah saat berburu monster di dunia ini. Level 99 adalah maksimum dan sekarang hanya tersisa satu Slime kecil itu. Hanya satu dari makhluk terkutuk itu dan semuanya akan sepadan. Yukito berlari putus asa menuju makhluk itu, mengandalkan tangan telanjangnya, yakin bahwa keterlambatan dalam kemampuannya disebabkan oleh misi rahasia. Setelah dia melewati ujian itu, dia akan mendapatkan hadiah terbesar dari semua hadiah. Dengan giginya sendiri dia merobek dan menghancurkan inti Slime, membuka matanya saat notifikasi muncul. Dia berhasil, mencapai level maksimum dan sistem akan memberinya imbalan. Dia bergetar karena emosi. Itu adalah apa yang telah dia tunggu sepanjang hidupnya. Kemudian sistem memberi selamat, Yukito Takahashi, kekuatannya meningkat 1 poin. Apakah ini sebuah lelucon? Dia mempertanyakan, berteriak frustrasi, semua usahanya lebih dari 60. Bertahun-tahun usaha semua sia-sia di antara air mata. Dia bertanya-tanya apakah benar tidak ada sama sekali untuknya setelah semua yang harus dilalui, dikelilingi oleh tatapan haus darah, Yukito tidak bisa bertahan. Semua harapannya hancur, monster dari invasi berhasil masuk ke dalam penjara dan mencapai satu-satunya pria yang memutuskan untuk tetap di belakang. Dia bahkan tidak menyadarinya, hanya memikirkan betapa mengerikannya hidupnya. Seluruh dunia melihatnya seolah-olah dia adalah makhluk yang lebih rendah. Mereka menghina dia. Dia tidak mampu menyelamatkan nyawa ibunya, dia selalu mempercayainya. Dan mengecewakannya, yang akhirnya menghancurkan kebahagiaan adik kecilnya, hidup ini. Akhirnya berakhir, sebuah monster menginjak Yukito, namanya terdengar seperti Yucha, darahnya. Dan rambutnya yang berserakan adalah satu-satunya yang tersisa, kematian. Adalah pemberitahuan dari sistem, tapi tentu saja kita tidak akan berada di sini jika itu benar. Sesuatu yang aneh terjadi, pemberitahuan menunjukkan banyak kesalahan. Kemudian pemberitahuan lain muncul, kesalahan terdeteksi dalam status Yukito Takahashi. Sistem akan melakukan rollback karena pemeliharaan. Dia akan diberikan bonus 9.999 poin. Sebagai kompensasi, selamat Takahashi Yukito, terdengar saat orang tua itu mencoba membuka matanya. Ternyata dia adalah resepsionis yang ramah, dia muda lagi, bingung, 1000 arah, membuat gadis itu bertanya apakah dia baik-baik saja, Yuki. Jika tidak mengerti apa-apa, dia mengambil plakat dan mengucapkan terima kasih, tidak ada masalah setelah menjauh sedikit. Dia bersandar di dinding, memeriksa ponselnya, tidak ada keraguan lagi melihat tanggalnya. Dia mengenali hari ketika dia mendaftar sebagai petualang, apa yang telah terjadi, dia bertanya-tanya, yang terakhir dia ingat adalah melihat sesuatu tentang bonus sebelum mati, dia segera membuka jendela statusnya. Jika ini yang dia bayangkan, oh jelas, semuanya tetap persis sama. Bahkan dia telah dikembalikan ke level 1. Tapi tunggu, apa ini bar? Sekarang dia bisa menggerakkan tab. Saat itulah Yukito menemukan sesuatu yang benar-benar tidak normal. Sebuah kemampuan dasar baru dalam sistemnya yang disebut keberuntungan. Tapi dari mana asalnya dan kenapa sudah maksimal? Statistik itu tidak pernah dia lihat. Tidak ada pilihan lain selain memeriksanya dengan matanya sendiri. Dia harus berburu Slime. Dia langsung menuju lantai pertama ke penjara di Tokyo. Setelah beberapa saat mencari,
dia menemukan targetnya, sekelompok kecil Slime biru, dia benar-benar merasa seperti di rumah. Saat berada di dekat monster kecilnya, sesuatu bergerak cepat di belakangnya menarik perhatiannya. Dia tidak bisa percaya, itu adalah Slime perak dalam hidupnya. Sebelumnya dia hanya pernah melihat satu seperti itu menurut cerita, memberikan banyak pengalaman, tetapi dia tidak pernah berhasil menangkapnya. Ayo. Orang ini adalah Goblin Slayer, hanya saja dengan Slime Slayer, kurasa. Kali ini dia tidak akan membiarkannya lolos. Yukito mendekat perlahan dari belakang, dia siap untuk menghabisinya, tetapi sesuatu jatuh di sampingnya. Itu adalah panah dari petualang lain yang segera meminta maaf. Protagonis marah pada anak itu sementara Slime dengan cepat menyadari dan menyerang Yukito. Dia terkejut dan mengangkat pertahanannya. Slime melompat lagi ke arahnya, tetapi sekarang Yukito menyarungkan pedangnya dan berhasil membalas dengan menusuk inti monster itu. Membuatnya meledak, Yukito naik 4 level dalam satu. Namun, senjatanya hancur dengan satu serangan itu. Setelah semua, dia harus membeli yang baru saat berbalik. Dia melihat kilauan di tanah dan tidak bisa percaya. Itu adalah pedang besar dari Slime perak. Karakteristiknya memberikan serangan besar, tetapi juga memberikan kemungkinan 30% untuk gagal. Dia mengambilnya untuk memeriksanya lebih baik dan berkata itu adalah awal yang baik. Dia akan berburu sepanjang hari sampai merasa puas. Saat itulah dia melihat 4 Slime perak lainnya. Rasanya seperti mimpi yang sangat basah, monster-monster itu menyerangnya begitu menyadarinya. Yukito mengangkat senjata barunya. Menyadari bahwa akan sulit mengalahkan mereka dengan persentase kegagalan yang begitu tinggi, dia memposisikan diri. Dia mempersiapkan gerakan serangannya dan berhasil memberikan serangan kritis, kemudian menggabungkannya dan menghabisi sisanya dengan 4 serangan kritis yang sempurna. Barang-barang yang didapat sangat mengagumkan, semuanya berperingkat S. Yukito tidak lama kemudian terkejut karena berhasil melakukan 4 serangan kritis berturut-turut. Setelah itu dia terus berburu selama 1 jam penuh. Dia menemukan total 10 Slime perak yang mana dia mengalami sedikit pertempuran. Setelah mengalahkan mereka, dia mendapatkan jarahan khusus dari masing-masing, cukup untuk mengisi tasnya. Saat senja tiba, dia tidak punya pilihan lain selain percaya. Keberuntungannya akhirnya berubah. Dia mungkin bisa memiliki kehidupan normal kali ini. Dia jatuh di atas rumput, tetapi tidak peduli. Sebaliknya dia mulai merenungkan kekuatan barunya. Kali ini dia bisa menjadi seseorang yang berharga, membuat ibunya bahagia, membantunya dengan penyakitnya. Dan tentu saja, dia akan membantu adik perempuannya. Yukito bangkit dengan tiba-tiba mengingat mereka, menyadari bahwa dia kembali memiliki rumah untuk pulang. Setelah sendirian selama 70 tahun, dia menyimpan pedang itu di inventarisnya, menggunakan pintu keluar dari Dungeon. Dia berlari di antara kerumunan, perlu melihat keluarganya lagi, perlu melihat ibunya dan perlu melihat adiknya, Yukita. Haha, Yukita, saya tidak baru saja mengarangnya, tetapi akan sangat lucu jika dia disebut Yuita. Bagaimanapun juga, dia tiba dengan kelelahan dan saat mengamati apartemen. Dia tidak ingat persis mana rumahnya, berusaha mengingat saat menaiki tangga, memikirkan akibat mental mengerikan yang ditinggalkannya setelah menjadi pengembara selama beberapa dekade. Dia mengenali nama keluarganya yang terukir di pintu kamar 203, menghentikan tangannya. Sebelum membukanya, dia bertanya-tanya mengapa, dari mana rasa gugup ini muncul. Dia berkeringat, menghela napas, berusaha untuk bersantai dan mengumpulkan keberanian untuk melakukannya. Namun, dia terlalu lama. Seseorang membuka pintu, itu adalah saudara perempuan protagonis yang menyambutnya dengan ceria. Dia tidak bisa menahan diri, melompat untuk memeluknya, memanggilnya dengan namanya, Naomi, meskipun akan lebih baik jika Yukita. Dia bingung dan bertanya kepada Yukito. Mengapa begitu emosional? Apakah ini kamera tersembunyi? Dia bercanda dengan saudaranya agar keberuntungan di pikiran Yukito. Hanya ada satu pikiran, kali ini tidak akan terjadi. Tidak ada yang akan merebut yang paling berharga dalam hidupku, tidak sekali lagi. Begitu masuk, Yukito mulai menceritakan semuanya tentang keberuntungannya yang baik. Naomi menjawab dengan terkejut atas berita mengejutkan itu. Dia bertanya apakah ibunya benar-benar bisa disembuhkan menggunakan kemampuan itu. Tentu saja, jawab Yukito, meskipun tetap harus berusaha sedikit. Dia meletakkan gelas di atas meja, mengakhiri percakapan. Keesokan harinya, Yukito menjual barang-barang langka yang didapat selama berburu dan dengan uang itu, dia hadir di sebuah lelang. Di sana, dia menawarkan 10 juta untuk mendapatkan salah satu ramuan terbaik untuk melawan efek negatif. 10 juta? Wow, jangan berpikir itu dalam dolar. Setelah itu,
dia mengunjungi bersama Naomi untuk melihat ibunya. Melawan efek negatif 10 juta wow, jangan kira itu dalam dolar. Setelah itu, dia mengunjungi Naomi untuk melihat ibunya. Saat masuk, si kecil menyapanya dengan selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Tanya wanita itu dengan sedikit batuk. Yukito mengatakan bahwa dia juga ingin bertanya hal yang sama. Naomi langsung menawarkan salah satu makanan penutup yang dibawanya. Ibunya terlihat berterima kasih, tetapi menyebutkan bahwa uang itu seharusnya digunakan dengan lebih baik untuk memastikan makanan yang cukup untuk rumah. Yukito menenangkannya dengan meyakinkannya bahwa mulai sekarang tidak akan ada lagi yang perlu dikhawatirkan tentang penghasilan. Naomi mengumumkan bahwa mereka berdua memiliki hadiah lain untuk diberikan. Wanita itu melihat mereka dengan bingung. Apa maksudnya? Saya tahu ini agak mendadak, kata Yukito, tetapi setelah kamu meminum ramuan ini, kamu akan merasa jauh lebih baik. Naomi menjelaskan dengan bangga bagaimana saudaranya pergi ke penjara bawah tanah dan berhasil mengumpulkan banyak uang. Ibunya masih bingung. Bagaimana seorang petualang yang baru terdaftar bisa melakukan begitu banyak dalam satu hari? Yukito menjawab bahwa dia hanya sedikit beruntung. Kemudian dia memberikan ramuan itu, memintanya untuk meminumnya sampai tetes terakhir. Dia membuka botol dan mulai mengonsumsi cairan tersebut. Sebuah aura aneh namun lembut mengelilinginya untuk sesaat, anak-anaknya mengamatinya dengan penuh harap. Berhasil. Dalam hitungan detik, dia merasa ringan. Dia tidak lagi kesulitan bernapas dan rasa sakitnya berkurang secara signifikan. Protagonis merasakan kelegaan besar, kedua saudara merayakannya dengan saling bertepuk tangan. Mereka adalah tim yang hebat. Ngomong-ngomong, Yukito mengatakan bahwa ramuan itu rasanya sangat buruk. Ibunya tentu saja sudah memperkirakannya. Tidak heran mereka membawa makanan penutup. Gejalanya membaik dan penyakitnya berhenti berkembang setelah beberapa sesi rehabilitasi. Akhirnya dia mendapatkan izin untuk kembali ke rumah. Ditemani oleh anak-anaknya, dia masih tidak bisa mempercayainya. Dia pikir tidak akan pernah keluar dari rumah sakit itu. Setelah makan, dia bersikeras untuk mencuci piring. Tidak ada yang lebih menenangkan baginya daripada kebiasaan lama. Naomi senang ibunya telah pulih sepenuhnya. Namun Yukito menjawab bahwa itu belum cukup. Apa maksudmu? Tanya saudarinya. Sederhana, jawab Yukito. Ramuan itu hanya langkah sementara, tidak mampu menghilangkan penyakitnya sepenuhnya. Bangkit dari meja, Naomi bertanya bagaimana kita akan menyelesaikannya. Kita perlu mendapatkan item yang kuat dan legendaris. Protagonis menjawab, sesuatu yang disebut elisir. Naomi mengenali namanya dari berita, objek itu ditemukan oleh petualang terbaik di dunia, hanya bisa didapatkan di bawah lantai 50 penjara bawah tanah. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk membelinya. Yukito mengangguk, semua itu benar. Objek unik adalah item khusus yang hanya bisa digunakan oleh mereka yang mendapatkannya. Mereka melihat sebuah kemuliaan yang hanya bisa dicapai dengan mengalahkan musuh yang kuat. Naomi ragu karena tidak dijual. Itu berarti mereka harus mencarinya sendiri. Apakah saudaranya mampu mencapai lantai 50? Yukito, sambil mengusir lalat, menjawab bahwa biasanya mereka akan membunuhnya seperti anjing. Naomi khawatir, bersikeras bahwa dia bahkan tidak boleh mencobanya. Namun saudaranya dengan tenang mengulangi kata, biasanya. Dia melihat ibunya dan berpikir. Kekuatan yang diberikan padaku bukan hanya keberuntungan, tetapi juga semua pengetahuan dari kehidupan masa laluku. Sebenarnya, apa yang kita butuhkan bisa ditemukan di lantai atas tanpa mengambil risiko terlalu besar. Golem kuno adalah bos di lantai 20 dan satu-satunya hasilnya adalah elisir. Namun, tidak hanya sulit untuk bertemu monster itu, tetapi juga ada kemungkinan bahwa dia bahkan tidak akan menjatuhkannya. Apa yang kamu cari? Yukito menyadari kesulitan tujuannya, tetapi berbeda dengan kehidupan sebelumnya. Sekarang jauh lebih mungkin untuk mendapatkan elisir berkat kemampuan keberuntungannya saat ini. Naomi tidak mengerti mengapa saudaranya memiliki ekspresi yang licik. Yukito berpura-pura tidak mengerti. Dia bertanya apa yang dimaksud, tetapi tidak masalah. Dia percaya pada kakaknya, pasti akan ada cara untuk menyelesaikannya. Yukito merasa terhormat dengan kata-kata itu dan menjawab dengan positif sambil mengisi gelas-gelas. Protagonis perlu melakukan beberapa persiapan untuk itu. Naomi tidak mengerti dan menjelaskan, ya, selalu ada titik lemah. Keesokan harinya, Yukito meninggalkan sebuah foto di atas meja sambil memikirkan hal-hal dasar yang harus disiapkan sebelum kembali ke penjara bawah tanah. Peralatannya, pedang besar dari Slime perak dengan kemungkinan gagal serangan sebesar 30%. Tetapi meningkatkan kerusakannya, selain pakaiannya yang
Terendam air mata Slime perak yang memberinya kemungkinan mengurangi kerusakan yang diterima hingga setengahnya 1 dari setiap 3 kali. Naomi muncul dari sudut dan dengan nada menggemaskan bertanya apakah dia benar-benar berpikir untuk masuk ke penjara bawah tanah dengan cara seperti itu. Tentu saja, jawab Yukito. Biasanya dibutuhkan armor, tetapi statistiknya terlalu rendah untuk mengenakan satu, bahkan dengan semua keberuntungannya. Bagian lainnya tetap sangat rendah saat dia memeriksa tabnya. Dia mengonfirmasi bahwa dia tidak akan bisa membawa armor berat. Satu-satunya hal yang benar-benar menguntungkan adalah setelah berburu Slime. Dia belajar trik baru, serangan tepat, yang memberinya kemungkinan 30% untuk melakukan serangan kritis 3 kali lipat. Naomi mengerti bahwa saudaranya berusaha meningkatkan statistik dasarnya dan berkomentar bahwa dalam hal itu, dia harus pergi ke lantai kelima. Alice groan. Alice groan. Yukito memotongnya. Monster di lantai itu menjatuhkan buah-buahan ajaib yang terkenal. Dia sudah tahu informasi itu, jadi dia bersiap untuk berangkat. Naomi menghentikannya untuk memberinya sesuatu. Sebelum dia pergi, sebuah camilan kecil yang dia siapkan untuknya jika buah itu tidak terbukti menjadi makanan yang baik. Yukito berterima kasih dan menyimpan makanan itu di inventarisnya. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada saudarinya, aku akan kembali segera. Suasana di penjara bawah tanah sangat pengap. Jamur sumedai hingga tanaman pemangsa, begitulah penampilan lantai kelima tempat ini. Terutama dihuni oleh monster tipe tanaman, mudah tersesat dalam semak-semaknya, meskipun tetap menjadi puncak Elizabeth yang telah ditaklukkan oleh petualang lain. Selama dia memiliki peta, Yukito seharusnya tidak mengalami masalah. Setelah beberapa saat menjelajah, dia menemukan apa yang dicari, sarang monster Trians, yang ahli dalam penyergapan. Berkat kamuflas mereka, sekilas mereka tampak seperti pohon biasa, tetapi tidak sempurna. Mata mereka tidak memiliki urat, dan arah akar mereka tidak normal. Yukito mengambil dan melemparkan batu ke arah pohon. Batu itu memantul dan makhluk sial itu mulai bergerak seperti laba-laba menggunakan akarnya. Lebih buruk lagi, dari tanah muncul monster sebenarnya. Yukito bersiap, menyerang, dan memotongnya menjadi 2 dengan 1 serangan kritis. Setelah mengalahkannya, dia mendengar sesuatu bergulir di tanah. Itu adalah salah satu buah ajaib. Tanpa ragu dia mengambilnya dan mencobanya. Aura kecil mengelilinginya saat dia menikmati rasa ringan apel. Rasa tidak penting, yang penting adalah statistiknya. Kekuatan meningkat 1 poin, itu berarti bahkan seseorang yang lemah sepertinya bisa menjadi lebih kuat. Setelah itu, Yukito memburu semua Trian yang dia temui, serangan kritis, memakan buah satu demi satu hingga bosan dengan rasanya. Akhirnya, dia memutuskan untuk mencoba camilan yang disiapkan Naomi. Beberapa jam kemudian, dia memeriksa kembali tab statistiknya dan bertanya-tanya apakah dia telah mencapai batasnya. Dan ya, semua bagiannya sudah maksimal, dia telah mencapai level rata-rata seorang pejuang. Lelah tetapi puas dengan kemajuannya, dia memutuskan untuk pulang. 2 bayangan melintas di belakangnya, Yukito berbalik dan mundur dengan pedang di tangan, tetapi sebuah suara menghentikannya. Tidakkah mereka mengajarkanmu bahwa di sini, di tanah rumah, itu adalah perilaku yang tidak sopan? Mungkin kita harus mengajarkanmu. Modalis mereka adalah 2 tipe yang sangat jelek. Yukito segera menyadari bahwa mereka tidak memiliki identifikasi petualang. Mereka pasti adalah tikus pemakan bangkai. Begitu kata satu orang, dan lihatlah, kau yang terkutuk dengan semua perlengkapan mahal itu, kata si kurcaci jelek. Si jelek tinggi mengancamnya dengan senyum yang tidak menyenangkan. Perlengkapan itu terlihat sangat berharga. Akan lebih baik jika ada di tangan kami. Jika tidak kau menyerah, mungkin kami akan mengampuni hidupmu. Dalam sekejap, Yukito mengalahkan pemakan bangkai itu. Dia merasa lega karena benar-benar beruntung. Kemampuan musuhnya cukup berbahaya. Untuk level yang dia miliki, itu menjamin serangan yang tepat, tetapi hanya memberikan 30% lebih sedikit kerusakan kepada korban. Berkat pakaian Slime perak, protagonis dapat menahan setengah dari kerusakan, sehingga hanya menerima sedikit dampak. Si kurcaci tidak mengharapkan rekannya jatuh hanya dengan 1 serangan. Yukito menunjuk dan berkata, sebaiknya kau pergi jika tidak ingin jadi yang berikutnya. Pemakan bangkai mengangkat senjatanya, siap untuk melanjutkan pertarungan, berharap bisa memanfaatkan jarak. Protagonis menyimpan pedangnya, menerima tantangan itu. Dia tidak bisa menjangkaunya karena dia adalah petarung jarak dekat. Saat Elena senang Yukito ingin menyerah, menurutnya itu adalah hal yang paling cerdas. Oh tidak, Tuan, jawab protagonis sambil membuka inventarisnya dan mengeluarkan tongkat sihirnya sendiri.
Sekarang situasinya adil, dia memiliki tongkat dengan bunga yang terikat di sekelilingnya. Musuhnya tertawa terbahak-bahak. Hei, pemula, apa itu? Yukito menjawab bahwa itu memang tongkat kebodohan. Dia menemukannya beberapa menit yang lalu saat menjelajahi lantai kelima. Elena berpikir bahwa dia benar. Anak itu hanya seorang pemula. Meskipun dia seorang druid aneh, itu seperti permainan roulette Rusia yang sepenuhnya tidak stabil. Karena dia melemparkan sihir acak, tidak ada kemungkinan yang baik untuk berguna. Dia memiliki 40% kemungkinan gagal, 30% untuk melakukan serangan dasar, dan kurang dari 10% untuk mendapatkan sihir tingkat menengah. Tentu saja dia tidak tahu bahwa Yukito memiliki keberuntungan di level maksimal mungkin. Kata si kecil, dia telah menghabiskan semua keberuntungannya mengalahkan orang yang tidak berguna itu. Terutama karena dia tampaknya bahkan tidak memahami senjatanya. Pemakan bangkai menciptakan bola api, yakin bisa menang. Bahkan jika Yukito berhasil melakukan serangan menengah, dia akan tetap kalah karena keuntungan si kurcaci yang memiliki lebih dari 50 poin berkat perlengkapannya. Dalam serangan, itu praktis kemenangan yang sudah pasti. Dengan suara keras Elena berteriak bahwa keberuntungan pemula akan berakhir. Saat ini, sekarang coba ini, dia melepaskan bola apinya, Yukito mengejek, menyebutkan bahwa dia bosan menunggu. Selain itu, dia sudah selesai menyiapkan serangannya sendiri. Tongkat kebodohan bersinar, melepaskan simbol-simbol berwarna-warni. Menghasilkan gambar dari batu kecil yang terbakar, Yukito mengangkat senjata di atas kepalanya. Memanggil batu besar, karena ya, itu adalah meteor yang sangat buruk. Dia menurunkan tongkatnya, mengarahkannya ke pemakan bangkai dan meluncurkan serangannya. Pohon, cabang, dan api terbang di jalannya. Kedua serangan bertabrakan, bola api diserap seolah-olah tidak ada. Sial, teriak si kurcaci. Hanya ada 0,005% kemungkinan untuk meluncurkan serangan itu dengan tingkat keterampilan ini. Meteor itu melaju cepat menuju targetnya, pemakan bangkai hanya bisa berdoa sambil menangis agar itu adalah ilusi tingkat tinggi. Tapi tidak, rambut dan pakaiannya mulai terbakar oleh panas yang menyengat, itu terlalu banyak, dia mengompol di celananya. Satu momen suci dari yang kuat ada di sana, area di sekitar kawah. Hancur total, di dalamnya hanya ada tikus jelek yang kalah, seperti Tuhan membawanya ke dunia. Dia benar-benar terjebak di dalam ini, hanya ada tikus jelek yang kalah, seperti Tuhan membawanya ke dunia. Bahkan senjata Yukito tidak dapat menahan kekuatannya sendiri, berakhir patah dan memalukan, protagonis memegang tongkat merah. Sementara dia mulai mundur, dia berbicara dengan musuhnya untuk meminta maaf, dia hanya sangat beruntung. Yukito berhenti saat melihat mereka, dia menang, tetapi membiarkan mereka dalam keadaan ini sedikit merepotkan, pikirnya sambil memotong sulur-sulur bersama dia. Dia akan mengikat mereka jika mereka terbangun, meskipun sepertinya itu tidak akan terjadi. Bagaimanapun juga, itu akan berguna untuk menangkap mereka. Dan membawanya dalam perjalanan kembali ke lantai pertama. Setibanya di sana, dia menyerahkan mereka langsung kepada polisi. Interogasi memakan waktu cukup lama. Melelahkan protagonis yang hanya ingin tidur, keesokan paginya dia kembali ke pendaftaran petualang. Dan meminta maaf atas keterlambatan laporan. Gadis itu mengenalinya dan menjawab bahwa tidak ada masalah. Polisi sudah memberitahukan tentang insiden kemarin. Selamat, petualang Yukito Takahashi, sambut resepsionis sambil memberikan sebuah lencana perak kepada protagonis. Dia tidak mengerti. Dia naik pangkat, pasti ini kesalahan karena dia bahkan tidak memenuhi kemajuan yang diperlukan. Mencapai peringkat perak bukanlah prestasi yang mudah. Bahkan bagi mereka yang berbakat, biasanya membutuhkan waktu 3 tahun yang panjang. Mereka memerlukan barang-barang tertentu dan membunuh monster tertentu. Sebagai kontribusi kepada guild, tidak ada kesalahan, jawab gadis itu. Setelah semua, siapa yang lulus adalah anggota dari Lengan Merah. Sekarang Yukito mengerti. Lengan Merah adalah organisasi kriminal yang cukup penting. Dia mengonfirmasi dan menjelaskan bahwa karena kerja baiknya. Menyerahkan mereka, dia mendapatkan cukup poin. Mereka adalah petualang setara dengan peringkat perak. Protagonis meragukan informasi itu. Dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya, mereka akan cukup, tetapi dia mengalahkan mereka dengan terlalu mudah. Dia mengambil lencana sambil menyebutkan bahwa itu semua keberuntungan. Yang membuatnya memenangkan pertarungan itu, gadis itu menerima kerendahannya dan terlihat bersemangat untuk melihat hasilnya di masa depan. Di lantai-lantai yang lebih rumit dari Dungeon, lantai 10 adalah batas untuk petualang peringkat perunggu, 30 untuk peringkat perak. Hanya mereka yang berperingkat emas yang tidak memiliki batasan mengenai bahaya, sementara dia memasang lencana barunya.
Yukito mengingat tujuannya sambil mengembalikan yang sebelumnya dan meminta untuk membersihkan lantai 20, petugas restriksi sedikit khawatir. Meskipun kamu sudah meningkatkan peringkatmu, itu masih sangat berbahaya. Setidaknya hindari melakukannya sendirian dan bawa teman. Yukito menerima dan berterima kasih atas nasihat itu saat pergi. Dia berpikir tentang bagaimana keberuntungan juga membantunya naik pangkat saat bertemu dengan orang-orang bodoh itu. Lalu seseorang mengganggunya. Itu seorang pria tua yang meminta 1 menit dari waktunya. Kamu yang mengalahkan para penjahat itu, kan? Tanya pria tua itu sambil menunjuk poster pencarian. Dan protagonis menjawab dengan afirmatif, menjelaskan bahwa itu hanya kebetulan belaka. Pria itu menundukkan pandangan, gemetar, menggenggam tangan Yukito sambil berterima kasih dengan sepenuh hati. Protagonis tidak tahu mengapa, pria tua itu merobek poster dan menjelaskan bagaimana para brengsek itu membunuh putranya. Akhirnya, seseorang memberi mereka balasan yang pantas. Yukito berkata bahwa itu tidak seberapa. Dia hanya melakukan pekerjaannya sebagai petualang. Omong kosong, jawab pria tua itu sambil berlutut di depannya. Berkatmu, putraku bisa beristirahat dengan tenang, aku bisa memberitahu kabar baik saat mengunjungi makamnya. Setelah ucapan terima kasih itu, pria tua itu mengucapkan selamat tinggal. Dan Yukito berpikir tentang betapa memuaskannya dihargai oleh seseorang yang tidak dikenal. Dalam kehidupan sebelumnya, dia hanya dihina. Lalu dia ingat bahwa dunia akan diserang dalam beberapa dekade mendatang. Dia bisa melakukan sesuatu tentang itu. Mengetahui masa depan, dia bertanya-tanya. Dia menolak pikirannya dan memukul kepalanya dengan kedua tangan. Dia harus berkonsentrasi. Prioritas sekarang adalah menyelamatkan ibunya. Perlu keluar dari sana dan terus mempersiapkan diri. Obor-obor menerangi tempat itu. Tampaknya adalah sebuah sarang. Seorang pria memukul meja sambil mengutuk. Dia marah pada Yahama dan Hachimoto. Para pencuri itu karena telah ditangkap karena mereka. Yang lainnya tidak akan belajar pelajaran dan juga tidak bisa membayar kepada si besar. Dia menggigit kukunya dengan stres sebagai seorang profesional. Dia melihat ke kiri mengambil satu dari pisau dan menghina protagonis. Dia menikam foto di koran tidak akan mendapatkan apa yang diinginkannya dengan mudah. Dia harus mati dalam waktu dekat. Dia tenang. Dia perlu berhati-hati dengan langkah berikutnya. Setelah semua dia tidak terlihat seperti seseorang yang menang 1 melawan 2. Sambil bangkit dia berkata tidak masalah jika dia memiliki sedikit kekuatan. Aku punya trik di tangan ini semua karena dia. Bahkan keberuntungan pun tidak akan bisa menyelamatkannya. Ini tidak terlihat seperti tempat yang sangat ramah, kata protagonis saat memasuki lantai 15 gunung kematian yang sepi. Dikenal dengan jalur yang rumit dan berbahaya, pergi berkelompok seperti ketiga orang itu menjadi tugas yang sulit dan dengan rumor bahwa ada tingkat kriminalitas yang tinggi membuatnya semakin buruk. Sesuatu yang sempurna untuk seorang petualang soliter seperti dia menancapkan pedangnya ke dinding menggunakannya sebagai penopang untuk melompat. Dia mengambilnya. Dan bersiap untuk melawan monster burung nasar. Dia mengalahkannya dengan serangan cepat. Dia harus terus naik level tetapi setelah memburu banyak slime. Bahkan mereka berhenti muncul membunuh monster lain. Jika dia fokus pada mengalahkan jumlah besar dia akan maju dengan cepat. Begitulah. Dia berniat untuk melawan setiap jenis musuh yang menghadangnya mendapatkan sejumlah barang berharga. Pria itu mengamatinya dari kejauhan. Dia kesal melihat bahwa protagonis cukup terampil bahkan hanya dengan sebuah pedang dan pakaian kasual. Tidak ada keraguan, kata dia. Dia adalah Yukito Takahashi. Pikir pria itu marah dan tidak percaya dan tepat orang itu mendekati wilayahnya. Dia bersantai berpikir bahwa belum ada kebutuhan untuk panik. Dia hanya perlu menunggu sampai dia lengah di malam hari. Yukito mendirikan kemah kecil merencanakan untuk tinggal beberapa hari pria itu. Sebagai gantinya, memeras otaknya untuk merancang rencana serangan. Hingga dia mendapatkan ide besar. Dia berbalik, dia berlari mencari apa yang diperlukan. Setelah semua ini adalah wilayah kerjanya. Dan tidak ada yang mengenalnya lebih baik dari dia, bahkan dia tidak perlu terlibat langsung. Keuntungan ada di pihaknya, pikirnya. Sialan. Seperti di semua tempat di dunia, di dalam Dungeon ada ekosistem dan si pembunuh akan memanfaatkan itu. Dia akan memasuki sarang monster untuk mengurangi jumlah predator dan dengan cara itu mayat akan memberi makan mangsa sehingga jumlahnya meningkat dengan cepat. Jika rantai makanan terganggu akan ada kelebihan spesies tertentu. Beberapa hari kemudian pria itu bersiap di tempat persembunyiannya. Dia akan melaksanakan strateginya membuat seolah-olah seorang petualang malang terjebak dalam kawanan monster. Dengan cara itu menggunakan alam dia tidak akan menarik perhatian pihak berwenang tentu saja agar tidak terjebak di tengah. Dia mendapatkan bubuk pengusir yang sangat kuat. Dia melemparkan tasnya langsung ke sarang monster. Semua langsung panik dan terbang dalam skakmat yang sangat baik, teriaknya. Si pembunuh, lahap mereka dan jangan tinggalkan bahkan tulang mereka. Yukito terus berburu monster di daerah itu. Dia memperhatikan sesuatu lalu berhenti. Apa suara itu? Apa sialan itu? Sebuah awan gelap, bukan kawanan belalang mematikan seperti yang kita lihat di insinyur terbaik di dunia.
Ingat? Haha, Yukito mengambil senjatanya, tidak mungkin mengendalikannya sendirian, jadi dia melupakan pertarungan dan berlari seperti orang gila. Dia perlu menemukan orang untuk bergabung bersatu. Sesuatu terlintas dalam ingatannya di kehidupan sebelumnya. Dia mendengar tentang basis pasokan tersembunyi. Sejak penciptaannya di Gua Tanah Merah, lantai mungkin menjadi jauh lebih sederhana bagi para petualang meskipun entah kenapa tidak muncul di peta manapun. Yukito tiba di tebing di seberang. Dia melihat tanah merah tetapi tidak ada waktu untuk disia-siakan. Dia melompat ke bawah, meluncur dengan pedangnya jatuh dan memantul di atas kata raksasa melintasi ke sisi lain. Dia tidak butuh waktu lama untuk sampai ke tempat itu. Warnanya berbeda dari batu-batu tersebut. "Hei, ada sekumpulan monster di luar sini. Aku butuh sedikit bantuan," teriak protagonis. Tak ada yang menjawab panggilannya. Teriakan itu hanya mengungkapkan posisinya kepada belalang. Dia mulai memukul batu. Ini adalah keadaan darurat karena tidak ada yang menjawab saat membersihkan pintu masuk dan membiarkan cahaya masuk. Dia melihat sesuatu yang benar-benar tidak terduga. Yukito langsung merasa khawatir. Tempat ini adalah... Orang-orang yang terikat memandangnya dengan ketakutan dan kekhawatiran. Yukito meminta maaf karena telah mengganggu hobi aneh mereka. Tetapi mereka menolak dengan putus asa. Ini bukan seperti yang terlihat. Protagonis menenangkan mereka, menjelaskan bahwa dia hanya bercanda. Dia dengan cepat melintas di samping mereka. Dia memotong tali yang mengikat mereka. Mereka berterima kasih, berpikir bahwa semuanya telah berakhir sampai saat itu. "Ya? Aku rasa apa yang terjadi pada kalian?" tanya Yukito. Semua orang menjelaskan bahwa mereka diculik oleh para pemulung. Mereka terkejut dengan beberapa barang aneh dan akhirnya pingsan. Mereka menyimpulkan bahwa mereka akan dijual. Jika tidak, mereka akan dibunuh di tempat. Yukito memahaminya, tempat itu adalah sarang dari suatu organisasi pemulung, tetapi bagaimana bisa itu adalah tempat yang aman untuk para petualang? Tentu saja, mungkin dia telah menemukan sesuatu yang seharusnya belum ditemukan, pasti cepat atau lambat. Pihak berwenang akan menemukan dan membersihkan tempat itu, menjadikannya tempat perlindungan bagi petualang lainnya. Tapi baiklah. Dia tidak pernah memikirkannya sepanjang hidupnya. Dia hanya fokus untuk mengalahkan Slime yang kuat. Pada dasarnya, seorang tua yang hidup dalam dunianya sendiri tanpa memperhatikan apa yang terjadi di sekitarnya, bersenang-senang dan tidak lebih dari itu, sangat memalukan. Tetapi yang lebih penting, ini tidak terduga, pikir Yukito, meskipun begitu dia harus bergantung pada mereka untuk menghadapi apa yang akan datang. Semua orang menoleh mendengar teriakan protagonis dan dia meminta maaf karena terburu-buru, tetapi sekumpulan monster mendekat dengan cepat. Dan memang, belalang itu maju dengan marah tanpa ragu menuju sasaran mereka. Semua orang terkejut melihat begitu banyak monster, mereka khawatir dan ketakutan. Yukito terus berteriak, "Seperti yang kalian lihat, tidak ada waktu lagi. Jika kalian ingin selamat, kalian harus bekerja sama denganku." Seperti biasa, ada beberapa yang ragu dalam situasi ini. Seorang gadis berteriak tegas. "Tidak." Mereka bahkan tidak memiliki armor untuk menahan serangan. Yang lain setuju, peralatan mereka telah dicuri oleh para pemulung jahanam itu. Yukito menjawab dengan percaya diri, membuka inventarisnya, dia menggesekkan jarinya dan mengeluarkan sebagian besar barang yang telah dia kumpulkan. "Saat berburu monster, ambil ini, anak-anakku, gunakan apa yang kalian suka." Semua orang mengamati dengan takjub pada barang-barang tersebut, kualitasnya sangat baik. Yukito Ragoke bersedia memberikannya kepada mereka. "Serius?" tanya mereka. "Itu adalah drone terbaik di lantai yang tidak ada yang mengerti bagaimana. Orang ini bisa mengisi inventarisnya dengan begitu banyak barang berharga. Siapa dia?" Yukito bahkan bukan seorang rankar. Dengan cepat mereka mulai memilih peralatan mereka sesuai dengan apa yang paling menarik bagi mereka, serangan, perlindungan, atau agar payudara mereka terlihat lebih kencang. "Apakah kita benar-benar bisa menyimpan barang-barang ini?" tanya seorang gadis. "Tentu saja," jawab Yukito sambil mengangkat satu jari, "dan aku tidak bilang kalian harus melakukannya. Tapi sebagai imbalan, aku ingin mengambil alih." Ngomong-ngomong, makhluk-makhluk jahanam itu sudah lama tidak datang. Sepertinya mereka tidak terlalu dekat, mereka mulai berdebat. Setelah semua, dia telah menyelamatkan mereka dan bahkan memberikan peralatan yang sangat berharga. Tanpa ragu, yang pertama menerima untuk mengikuti perintahnya, yang lain juga ikut bergabung dengan semangat, tidak ingin menyerah pada belalang yang menjijikan. Yukito merasa bingung dengan tatapan itu, dia tidak mengharapkan reaksi itu. Sepanjang hidupnya dia dianggap sebelah mata, diperlakukan seperti kotoran kuda. Ini adalah pertama kalinya sekelompok orang menunjukkan. Tanpa ragu dan sangat berterima kasih kepada semua orang,
sikap itu berhasil meyakinkan yang lain. Sekarang, dengan serius, Yukito mengangkat tangan dan menyarankan untuk memanfaatkan pintu masuk sempit gua, menciptakan leher botol untuk menghindari dikelilingi oleh serangga. Mereka harus mengurangi jumlah mereka. Apapun caranya, rencananya sederhana dan meskipun mereka masih khawatir, mereka sepenuhnya memahami apa yang harus dilakukan. Setelah semuanya jelas, Yukito mengambil senjatanya. Baiklah, saatnya mengakhiri monster-monster sialan ini. Serangga dihancurkan, dipotong, dan dibakar ke sana kemari. Seluruh kelompok menggunakan kemampuan mereka untuk menghentikan langkah monster-monster itu. Dari luar, terlihat awan belalang yang mengerikan, seolah-olah mereka keluar dari neraka itu sendiri, sedang melahap tanah. Mereka terus masuk tanpa henti. Bagi para petualang, sepertinya tidak ada akhir. Yukito berpikir sambil bertarung, ini tidak berjalan dengan baik. Dengan kecepatan ini, mereka tidak akan mampu bertahan. Atap mulai runtuh, membuat semua orang khawatir. Protagonis memerintahkan untuk mundur tanpa kehilangan formasi. Batu-batu hancur. Monster-monster berhasil membuka jalan setelah melahap sebagian gunung. Kini, pasukan itu bisa masuk. Kelompok petualang terkurung. Yukito melihat ke dalam gua, mereka tidak bisa melarikan diri dari sana, tempat itu tidak stabil dan bisa runtuh. Selain itu, tempat itu penuh dengan bahan peledak. Bahan peledak? Ya, mereka pasti bisa menggunakan bahan peledak. Dinamit mentah terdeteksi, sistem memberitahu. Yukito memerintahkan untuk mengambil dinamit tersebut. Semua orang terburu-buru mengumpulkannya. Jika mereka bisa menggunakannya dengan baik, mereka akan mendapatkan pembukaan yang bagus. Setelah itu, kelompok bertarung melawan kawanan selama berjam-jam. Perlahan-lahan, mereka terpaksa mundur hingga mencapai batas. Serangga terus melahap gunung hingga hanya menyisakan sedikit bagian. Hanya ada jurang di belakang mereka. Mereka kelelahan, bahkan dokter sudah di ambang batas. Yukito melihat ke jurang sejenak, menutup mata dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan dia lakukan. Dengar aku semua, teriaknya. Aku butuh kalian untuk menyerahkan dinamit yang kalian ambil sebelumnya. Mereka melemparkannya kepadanya, memperingatkan bahwa itu tetap tidak akan cukup untuk meledakkan semuanya. Masih akan ada ribuan dari mereka. Yukito menangkapnya. Dia tahu itu sebabnya. Mereka akan meledakkan belalang bersama dengan tebing. Dia memilih semua dinamit dan mulai menempatkannya. Monster-monster membuka lubang lain di dinding. Segera mereka akan kehabisan perlindungan. Protagonis memberi perintah untuk melarikan diri. Mereka khawatir tentang dirinya. Para pejuang bahkan tidak bisa menggunakan bom. Percayalah padaku, kata protagonis. Kabel menembus dinding dan langsung menuju Yukito. Dalam hidup, ada saat-saat di mana kita harus mengambil risiko. Ini adalah salah satunya. Yukito mengaktifkan dinamit dengan sistemnya dan melompat mundur ke jurang. Semoga semua dari kalian membusuk di neraka. Serangga menjijikan. Peringatan, kata sistem, pengguna tidak memiliki kemampuan untuk bahan peledak. Probabilitas detonasi kurang dari 50%. Sudah jelas, para pejuang tidak memiliki keterampilan dengan bahan peledak dan untuk memperburuk keadaan, peringatan lain. Dinamit masih mentah, probabilitas aktivasi kurang dari 25%. Yukito berdoa kepada Tuhan agar dia berhasil. Dan jelas, karena keberuntungannya sangat tinggi, itu berhasil. Sebuah cahaya menerangi area tersebut, banyak ledakan. Menghancurkan sebagian besar kawanan bersama dengan tanah. Yukito jatuh bebas. Masih dikejar, berpikir cepat saat melihat batu-batu runtuh. Dia menggunakannya untuk mendorong diri, melompat di antara mereka, menggenggam erat pedangnya dan menggunakannya untuk memotong beberapa batu. Selain itu, menghabisi sisa monster-monster itu. Dengan kesal, dia melihat sesuatu yang tak terduga. Ratu belalang jauh lebih besar dan menjijikan daripada yang lainnya. Yukito menggunakan kemampuan yang sama dari pemangsa yang sebelumnya mengalahkan sengatan lebah. Dia berhasil memberikan serangan kritis yang sempurna. Meskipun dia berkeringat, dia tersenyum puas karena berhasil melakukannya. Namun, makhluk itu akan membunuhnya. Kreatur itu kehilangan momentum dan tidak akan mencapai tepi. Dia mengangkat pedangnya dan menusukkannya ke dinding. Tidak,
Itu tidak cukup, dia tergelincir. Dan terus jatuh ke dalam kegelapan, dia hanya perlu sedikit lagi. Sebuah tali melilit lengannya, Yukito berpegang erat. Sekelompok petualang mulai menariknya untuk mengangkatnya. Protagonis tersenyum, dia hampir terjatuh. Beberapa saat kemudian, semua belalang telah hancur berkeping-keping. Yukito mengamati dari puncak, beristirahat, tampaknya dia berhasil selamat dari taruhan kecil ini. Para petualang mengucapkan terima kasih sekali lagi. Sangat luar biasa bahwa tidak ada yang mati dalam gelombang monster sebesar itu. Sementara mereka merayakan, Yukito mendengar sistem, Anda telah membasmi sejumlah besar monster. Dia diberikan gelar pembasmi yang memberinya 20% lebih banyak kerusakan terhadap monster tipe serangga. Selain itu, pengguna naik 3 level, keterampilan baru terkunci, intuisi pejuang, pintu yang hancur dengan satu tendangan. Sang pembunuh masuk ke dalam keputusasaan, bagaimana dia bisa selamat dari itu? Selain itu dia menghancurkan tempat persembunyian sialan itu. Dengan cara ini, seseorang di atas pasti akan mencari kepalanya. Dia mengambil sebotol, mengutuk Yukito, meminum isinya dan membantingnya ke dinding. Sialan, aku bersumpah, aku Rian, akan menghabisimu meskipun harus mengorbankan nyawaku. Beberapa hari kemudian, protagonis kembali ke gedung petualang. Orang-orang, terutama para gadis, membicarakannya. Dia menjadi populer setelah peristiwa terakhir. Yukito merasa sedikit tidak nyaman, mereka mulai memanggilnya penghancur gunung, pahlawan dari berbagai petualangan. Para perekrut guild tidak lama kemudian datang mencari protagonis, namun dia menolak setiap undangan. Dia terburu-buru dan tidak terlalu suka bekerja sama dengan orang lain. Setelah semua, tujuannya sekarang adalah mendapatkan elisir. Selain itu, ketika kelompok terbentuk, drop item bersifat acak dan kelangkaan item tersebut lebih rendah. Yukito menyesali, tampaknya. Keberuntungan tidaklah maha kuasa. Meskipun begitu, dalam kehidupan sebelumnya dia selalu sendirian, dia tidak bisa mengeluh tentang apa yang dia miliki sekarang. Di bawah matahari terbenam yang indah, Yukito kembali ke rumahnya. Naomi dan ibunya menyiapkan makan malam yang baik. Ketiganya mengucapkan syukur kepada Tuhan atas makanan dan mulai makan. Ini membawa nostalgia besar bagi protagonis. Karena bahkan ketika mereka miskin, mereka tidak pernah kekurangan perayaan kejutan. Naomi kemudian berbicara. Dia merasa terkejut bahwa saudaranya sudah ingin langsung pergi ke lantai 20. Ibunya, di sisi lain, sibuk, menurut rumor di antara tetangga, lantai 20 telah mengalami perubahan seolah-olah telah berubah. Naomi mengiyakan dan menunjukkan grafik di mana hanya 15% dari petualang yang berhasil menaklukkan lantai itu. Yukito menjawab bahwa tidak akan ada masalah, belakangan ini dia cukup beruntung. Ibunya, melihat koran yang dibingkai, mengatakan senang dengan pencapaiannya, tetapi jangan terlalu memaksakan diri. Melihat anaknya berkorban begitu banyak untuk keluarganya adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh ibu manapun. Yukito terdiam, kenangan tentang ibunya yang telah meninggal kembali hadir di depan matanya. Dengan senyuman tenang, dia menjawab, melihat ibunya yang sakit juga adalah sesuatu yang tidak akan ditanggung oleh anak manapun. Dia ingin bersikeras, tetapi Naomi menghentikannya, itu bukan sesuatu yang bisa dihindari, Bu. Yukito. Setelah semua, dia keras kepala dan mustahil untuk mengubah pendapatnya. Dia menenangkan diri dan menjawab bahwa itu benar. Dalam hal itu, dia mirip dengan ayahnya. Yukito yang sedang makan menjelaskan bahwa bagaimanapun juga, dia hanya melakukan ini karena dia mau, tidak ada alasan untuk khawatir. Sementara mereka makan dengan tenang, Yukito berpikir tentang bagaimana dia tidak bisa menyelamatkan ibunya dalam kehidupan sebelumnya. Itu membunuhnya dari dalam seperti sebuah paku yang menembus hatinya untuk memperbaiki kesalahannya. Mendapatkan elisir primordial itu akan menandai awal yang sebenarnya dari kehidupan baru. Dan setelah makan malam selesai, dia berterima kasih kepada ibunya karena telah menyiapkannya. Kolom-kolom besar menjulang hingga langit-langit. Saat menuruni tangga, dia merasakan atmosfer berat di lantai 20, tembok besar, di luar fisika. Yukito mulai berlari menuju musuh di pintu masuk, 2 monster dari batu padat, tidak ada yang organik. Di lantai ini, Protophage membunuh monster-monster itu dengan mudah, mereka sangat berbahaya. Meskipun tindakannya agak sistematis, sebuah gargole meluncur untuk menyerang, Yukito berhasil mematahkan 2 sebelum menerima kerusakan.
Dia tidak bisa membiarkan waktu terbuang. Setelah berlari beberapa saat, dia berhenti. Sebuah monster besar dari batu berdiri di depannya dan mulai bergerak menuju protagonis. Yukito terlihat serius, yakin bisa melakukannya. Dia harus memperhatikan dan menganalisis lawannya dengan baik, menghindari serangan pertama dari golem, lalu serangan kedua. Yukito mengayunkan pedangnya dengan cepat, melawan balik dan menghancurkan bola kristal yang tertanam di dada monster. Protagonis telah keluar sebagai pemenang sekali lagi, tetapi ini bukan golem yang dicari Yukito. Ini hanya penjaga dari pintu besar ini. Yukito meletakkan tangannya untuk membukanya. Sekarang dia berpikir hari ini adalah hari di mana hidup barunya benar-benar dimulai. Yukito masuk ruang bos, di tengah ada simbol raksasa tetapi tidak ada musuh yang terlihat. Pintu terbuka di belakangnya dan simbol itu menyala. Memanggil monster besar dengan armor batu dan bahasa yang tidak dikenal terukir di atasnya. Ini adalah golem kuno yang sebenarnya. Yukito bersiap dan mengambil inisiatif. Golem itu meluncurkan serangan yang segera dihindari. Memanfaatkan celah, dia menyerang kaki monster. Protagonis berusaha untuk tetap fokus. Bos ini sangat tahan dan kuat. Tetapi dengan kurangnya mobilitasnya, hanya masalah waktu sebelum dia menghancurkan intinya. Ini adalah saatnya, gumam Rian. Bajingan itu mengikutinya hingga ruang bos, simbol ruang itu kembali menyala, golem lain dipanggil. Yukito terkejut karena baru saja muncul bos lain. Tidak mungkin, pikirnya, dia berbalik ke arah pintu masuk. Hanya ada satu jawaban logis, seorang intruder, tetapi tidak ada siapa-siapa. Pintu tertutup, Yukito merenung. Ini adalah lantai 20, di sini tidak ada cara untuk secara tidak sengaja mengaktifkan invasi ganda, jadi. Sebuah belati meluncur ke punggungnya, Yukito berhasil memblokir serangan itu tepat waktu. Jelas ini bukan kecelakaan. Rian menggertakkan gigi dengan kesal, dia tidak mengharapkan protagonis memiliki waktu reaksi yang begitu baik. Bagaimanapun juga, dia masih memiliki keuntungan. Orang ini adalah idiot, bos ini tidak bisa dihadapi. Seharusnya hanya minimal 4 orang. Dia hanya perlu mengikutinya untuk menghasilkan bos kedua dan dia benar-benar tidak peduli jika golem menyerangnya. Setelah semua, dia memiliki level yang jauh lebih tinggi dari bajingan itu. Ini adalah Rian Kuito, pencuri level 52, menggunakan kemampuan langkah kucing untuk mendekati bos kedua dan menyerang punggungnya. Mengaktifkan salib bayangan dan kembali bersembunyi. Sekarang dengan kedua monster yang diaktifkan. Membunuh Yukito akan menjadi hal yang mudah. Rian sepenuhnya percaya pada dirinya sendiri. Dia masih memiliki jubah ketidaknampakan. Dia memberikannya Harry Potter, item langka peringkat S, dengan itu protagonis tidak akan bisa menemukannya. Ini adalah 3 melawan 1, Rian meracuni belatinya dan menyerang Yukito. Kali ini dia tidak terlihat, langsung ke kepala protagonis tetapi gagal. Sistem memberitahukan bahwa efektivitas racun tidak terwujud. Rian bergumam, apakah dia memiliki semacam perlengkapan anti racun di bawah pakaiannya? Dia tidak hanya memiliki belati untuk mengalahkan Carlos. Dia telah melemparkan 0 duri. Untuk menghalangi gerakan Yukito juga, ada bola-bola biru yang tampak tidak berbahaya. Hingga mereka menembakkan jarum ke segala arah. Rian menempatkan perangkap di mana-mana, yang dialiri listrik dan dipenuhi gas beracun. Itu adalah spesialisasinya. Dengan semua ini, Yukito akan memiliki jauh lebih sedikit ruang gerak. Hanya masalah waktu sebelum gol-gol itu menghancurkannya. Protagonis terus bertarung, terjatuh ke salah satu perangkap itu. Itu akan menjadi akhir baginya. Rian naik ke tempat yang lebih tinggi untuk menikmati pertunjukan. Yukito menghindari serangan lain sambil berdiri. Suara untuk menyapa Rian membuatnya tegang seketika. Siapa yang diajak bicara? Apa kamu tidak akan terus menempatkan perangkap konyolmu? Tanya Yukito langsung kepada si pembunuh. Yang tidak bisa mempercayainya. Kapan dia menemukan tahu? Mengambil belati Rian. Protagonis mengejek, jangan hanya duduk diam. Apakah kamu sangat menyukainya sehingga kamu perlu mengikutiku? Tanya Yukito sambil melemparkan belati kembali. Nayan menghindar, bingung dan bertanya, bagaimana dia menemukannya? Oh, dia tidak tahu. Itu disebut intuisi pejuang. Itu adalah kemampuan yang cukup terkenal. Jangan bercanda, Rian marah. Sebagai kemampuan biasa, itu akan melampaui yang lain dari tingkat yang lebih tinggi. Yukito terus mengejek sambil mengadopsi posisi bertarung. Tidak peduli apakah itu benar, kamu akan melarikan diri dengan ekor di antara kaki. Rian Sindina mengeluarkan senjata utamanya dan menyerang sambil berteriak, aku lebih unggul.
Yukito memblokir serangan dengan pedangnya dan membalas. Mengirimnya terbang, dengan senyum percaya diri dia menyatakan kebenaran mutlak. Kalimat itu seharusnya diucapkan oleh siapapun yang tersisa setelah pertarungan. Yukito memukul Rian, yang dengan marah melontarkan kutukan. Kamu pembohong brengsek, itu bukan intuisi pejuang. Yukito tidak menjawab, sebenarnya. Dia tidak berbohong. Kemampuan yang dibukanya memungkinkannya merasakan bahaya terdekat, meskipun kemungkinan aktivasi hampir 0, kurang dari 1%, bahkan 0,1% untuk deteksi khusus, tetapi melawan keberuntungannya, kemungkinan itu tidak relevan. Inilah alasan mengapa dia bisa menemukan si pembunuh dan merasakan perangkapnya. Rian maju, mengakui bahwa protagonis memiliki bakat. Yukito berterima kasih atas pujian itu, siap untuk melanjutkan pertarungan. Pedangnya bertabrakan dengan keras, memercikan api di setiap benturan. Rian memimpin karena levelnya lebih tinggi, dan itu terlihat. Dia memotong lengan Yukito. Sistem memberitahu bahwa efek paralisis berhasil dihindari. Rian tertawa karena itu. Aku mengucapkan selamat, bahkan dalam kondisi seperti ini. Seperti ini, kamu datang siap. Yukito melompat, menggunakan golem sebagai tumpuan dan mengubah jalurnya. Dia mengangkat pedangnya untuk menyerang, tetapi Rian bereaksi dan menghindar dengan lompatan gesit. Dalam udara, dia tidak akan bisa menghindari tusukan lebah dari protagonis. Namun Rian tersenyum percaya diri, menari seperti kupu-kupu dengan gerakan yang mustahil. Dia menghindari serangan dan mendarat tanpa goresan, sementara Yukito terperangah, tidak mengharapkan kegagalan. Si pembunuh mengejarnya sambil menjelaskan dengan ejekan, ketika dua kemampuan yang berlawanan bertemu dengan serangan yang tepat dan pelarian yang sempurna. Semuanya tergantung pada level para petarung. Rian menyerang dan memotong kaki Yukito. Protagonis mundur dengan keluhan, dan Rian menyelesaikannya dengan ejekan. Seorang pejuang lambat. Seperti kamu, tidak akan pernah bisa menangkapku. Sebuah golem mengumpulkan energi dan menembakkan sinar yang menghancurkan, yang hampir dihindari Yukito. Namun Rian memanfaatkan untuk mengejarnya dan menyerangnya lagi. Protagonis bertahan dan mundur. Rian bergerak di antara para bos. Dengan alami, pengalaman, kecepatan, dan pengetahuannya membuatnya selamat dari golem. Yukito tidak lagi merespons, terpaksa berkonsentrasi. Dalam menghindari baik Rian maupun raksasa, rasa sakit tajam hanya menembus kakinya. Dia terluka. Setelah menginjak salah satu perangkap lawannya, Rian tersenyum jahat. Dengarkan baik-baik, perangkapku tidak terhindarkan. Dia maju melawan dia dengan mengatakan bahwa di lantai 20, yang terbaik selalu bertahan. Dia meluncurkan kemampuannya, Bila Scorpio. Yukito menutupi dirinya dengan putus asa, tetapi kekuatan itu melemparkannya ke dinding, pedangnya terlepas dari tangannya. Rian melompat untuk menyelesaikannya, Yukito berteriak putus asa. Tetapi dia menekan saklar tersembunyi di dinding. Semua itu hanyalah kebohongan yang kasar. Sebuah bola energi membungkus Rian di udara. Dia membuka matanya dengan ngeri. Sebuah perangkap gravitasi. Yukito mengambil pedangnya dan menjawab dengan tenang. Panduan dari para bosmu dibuat dalam kondisi normal. Tetapi ketika seorang idiot menciptakan bos kedua, semua informasi menjadi usang. Tidak ada yang bisa mempersiapkan diri untuk sesuatu seperti itu. Rian mencoba menghina dengan sia-sia karena gravitasi. Golem memanfaatkan kesempatan untuk menyerang, Yuki menghindar sebisa mungkin sambil berteriak bahwa dengan adanya dua bos, pola dan ruangan berubah sepenuhnya. Bagaimana kamu tidak menyadarinya dengan sikap superiormu? Dia bertanya kepada Yuki. Rian mencoba berteriak tetapi hanya bisa mengeluarkan suara yang patah. Dia benar-benar dalam masalah. Sebuah pukulan hebat menghantam Rian, menghantamnya ke dinding, meninggalkan wajahnya berlumuran darah. Golem mengangkatnya dengan kedua tangan dan membantingnya ke tanah. Rian tergeletak gemetar. Hampir tidak sadar dengan wajahnya yang berlumuran darah, dia hampir bisa bertanya bagaimana. Bahkan aku tidak menyadari perangkap itu di ruangan. Yukito mengamatinya serius dengan pedang yang kokoh di tangannya. Aku rasa aku sudah memberitahumu sejak awal. Itu adalah intuisi. Bakat seorang pejuang. Rian batuk darah, tubuhnya terlalu terluka. Yukito memintanya untuk tetap di samping. Untuk sesaat, setelah aku mengalahkan para bos, aku akan menyerahkanmu kepada pihak berwenang. Sang protagonis melangkah maju ke arah monster dengan tegas. Jangan bercanda, jawab Rian, menakut-nakuti protagonis, dalam hal ini. Aku sendiri akan membawamu ke neraka. Dari inventory, dia mengeluarkan banyak bahan peledak,
membungkusnya di sekeliling tubuhnya dan berteriak, "Tidak, bercanda, tidak, haha," dia berteriak. "Bahan peledak ini jauh di atas levelmu, kamu tidak akan bisa menahannya." Yukito merasakan kepanikan yang nyata. Apa yang dilakukan orang gila itu? Dia berteriak dengan senyum gila. Rian menekan panel sistem. Mengaktifkan bom, semuanya meledak di sekelilingnya. Yukito menutupi dirinya dengan pedangnya mencoba menahan dampaknya. Tanah runtuh di bawah kakinya, protagonis jatuh. Terhempas ke belakang, butuh beberapa detik untuk kembali sadar saat dia bangkit. Dia berpikir, tidak mungkin kembali ke permukaan segera setelah melewati beberapa lantai. Yang baik adalah aku menemukan ruangan rahasia. Namun, situasinya tidak membaik. Golem turun mengejarnya, mengelilinginya tanpa memberinya nafas. Sebuah cahaya menarik perhatiannya. Apa itu? Itu adalah sebuah peti dan tampaknya sangat berharga. Yukito mengamatinya dan tersenyum menghadapi ironi. Setelah semua, ruangan rahasia dan harta selalu berjalan beriringan. Masalah sebenarnya adalah ruang yang sempit di ruangan. Dia tidak bisa menghindari golem atau menghadapi mereka secara langsung. Satu-satunya pilihan adalah mempertaruhkan nasibnya. Pada isi peti, dia melompat ke arahnya. Golem menyerang Yukito. Dia menghindar dengan melompat di dinding. Kakinya yang terluka menyulitkan segalanya. Hanya sedikit luka di kakinya. Dia tahu seperti plester. Dia jatuh di atas bos dan melompat cepat menuju tujuannya. Secara mengejutkan, Yukito kelelahan karena serangan berputar dari golem, kehilangan pedangnya dan tergeletak di dinding. "Aku baik-baik saja," pikirnya. Tulang belakangku tidak terlihat patah. Tidak ada waktu untuk ragu, golem menyerang lagi. Yukito mencoba menjauh tetapi tersandung dan menerima pukulan yang menghancurkan. Di kakinya, anggota tubuhnya menjadi tidak berguna. Gemetar, Yukito memukul tanah dengan marah. "Jangan menyerah," dia berkata pada dirinya sendiri. Meskipun merasakan sakit yang hebat, tetapi apa pedulinya? Teruskan jalannya sambil merangkak, hanya beberapa meter lagi. "Ini tidak ada apa-apanya," katanya, dibandingkan dengan kehidupan masa lalunya. "Ini tidak ada apa-apanya." Terus maju menggunakan jarinya, dia tidak bisa menyerah di sini. Dia mengangkat tangannya untuk meraihnya dan membuka peti. Di dalamnya terdapat sebuah gelang berkualitas tinggi. Yukito tersenyum dengan tekad untuk menang lagi. Salah satu bos maju sementara yang lainnya mengisi laser untuk menyerangnya. Yukito mengambil gelang tersebut, memakainya dengan cepat dan berkata, "Jika aku belum kehilangan sentuhanku." Gelang deformasi adalah objek aneh yang memungkinkan penggunanya untuk berpindah tempat. Artefak sempurna untuk Yukito, tanpa ragu dia membuka sistemnya dan mengaktifkannya. Peringatan. Hukum sistem, profesimu tidak kompatibel dengan item tersebut. Probabilitas aktivasi kurang dari 50%. Monster mengangkat tangannya untuk menghancurkannya. Peringatan. Kekuatan sihir tidak cukup untuk mengaktifkan item. Probabilitas aktivasi kurang dari 35%. Serangan turun, tetapi gelang tersebut diaktifkan tepat sebelum mengenai. Tentu saja, keberuntungan Yukito, golem itu menghantam petihannya karena keberuntungan. Dia menerima serangan penuh dari golem lainnya. Yukito keluar dari portal dengan kakinya hancur, seperti Spider-Man, dan mengerahkan seluruh kekuatannya dalam sebuah serangan. Dia siap memberikan segalanya demi kemenangan, mengarahkan laser dan menembak sembarangan. Hanya merusak dinding. Ketahanan monster-monster ini sangat mengesankan, tetapi Yukito tidak berhenti. Dia menggunakan gelangnya lagi dan muncul di atas bos yang jatuh. Dia bersiap untuk menusuk intinya, tetapi golem mulai bangkit. Yukito kehilangan keseimbangan pada saat itu. Bos kedua menyerang dengan pukulan brutal. Yukito bereaksi dan keluar dari jebakan di belakangnya. Dia menghukumnya dengan serangan di punggungnya. Monster itu berbalik untuk membalas. Namun, dia gagal, dan protagonis kembali menjadi bos lain yang belum diaktifkan. Tidak peduli seberapa sering dia hampir mati, dia tidak akan menyerah, pikir Yukito sambil melancarkan serangan langsung ke inti. Suara retakan terdengar, kedua bos mulai goyah setelah menahan ledakan yang disebabkan oleh Rian dan serangan terus-menerus dari protagonis. Tubuh mereka menunjukkan retakan. Pertarungan terburuk berlangsung beberapa menit, tetapi Yukito melakukan kesalahan, muncul di tengah kedua golem. Tubuhnya jatuh seolah-olah dalam gerakan lambat, sasaran sempurna, kedua raksasa menyerang bersamaan. Beberapa sentimeter dari dampak, Yukito mengaktifkan gelangnya dan menghilang. Golem-golem itu saling menghantam, merusak inti mereka sendiri.
Yukito muncul di udara di atas salah satu dari mereka dan melepaskan kemampuannya. Tusukan lebah. Inti itu hancur dengan serangan kritis. Dalam refleksi golem yang tersisa, terlihat sosok protagonis. Sekali lagi, dia menggunakan gelangnya, muncul di depan monster dan melepaskan serangan besar di sesi mereka. Dampak menghancurkan inti sepenuhnya dalam serangan akhir yang menghancurkan. Kedua bos jatuh bersamaan, berubah menjadi debu. Yukito terjatuh kelelahan. Peringatan dari sistem, batas penggunaan tercapai, item harus disegarkan. Yukito Takahashi mengalahkan monster bos golem kuno. Pemain mendapatkan 2 objek berperingkat legendaris, Elisir. Yukito melihat hadiahnya, mencapai tujuannya, bukan 1, tetapi 2 Elisir. Tanpa berpikir panjang, dia membuka satu dengan giginya dan meminumnya hingga tetes terakhir. Cahaya hijau menyelimuti tubuhnya, menyembuhkan setiap luka dengan cepat. Setelah pulih, dia bersandar di atas debu golem dan melihat ke arah keluar, berbisik. Dengan tenang, dia berkata, "Ini menjadi sangat rumit, untungnya aku menemukan cara untuk maju." Pemain telah memenuhi syarat khusus, gelar yang diperoleh, penyintas. Gelar tambahan, pembunuh raksasa, lebih 20 kekuatan, pembela keadilan, lebih 10 ketangkasan. Setelah bersantai beberapa menit, Yukito memeriksa inventarisnya dengan gembira. Itu bukan mimpi. Siap untuk kembali, dia mengambil ancang-ancang. Setelah bersantai beberapa menit, Yukito memeriksa inventarisnya dengan gembira. Itu bukan mimpi. Siap untuk kembali, dia mengambil ancang-ancang. Dan dengan multipresto berhasil kembali ke ruang kepala, dia terkejut melihat jubah ketidaknampakan milik Rian. Itu adalah satu-satunya yang tersisa. Dia tidak punya pilihan lain selain mengambilnya sebagai bukti untuk laporannya. Dan memutuskan untuk melakukannya segera, dia sudah memegang apa yang paling dia butuhkan dari penjara bawah tanah. Jadi dia pergi dengan kepala tegak. Saat keluar, dia langsung melaporkan insiden itu. Resepsionis terkejut melihat jubah yang ternoda darah. Dan berlari untuk memanggil supervisor. Saya ingin takut bahwa informasi itu bisa membuatnya bermasalah. Namun pria itu ternyata sangat ramah. Dan menawarkan hadiah atas kontribusinya kepada masyarakat, tetapi Yukito mengganggu karena ada urusan yang jauh lebih penting yang harus dia tangani. Dengan cepat dia melintasi jalan, ingin segera melihat ibunya. Orang-orang sudah mengenalinya dan dalam waktu kurang dari 10 menit semua berita diumumkan. Tentang bagaimana dia berhasil mengalahkan 2 Goling selain memecahkan rekor lantai 20, Yukito tiba di rumahnya, membuka pintu perlahan dan disambut dengan hangat. Hanya tinggal ibunya yang mengonsumsi eliksir. Beberapa hari kemudian di rumah sakit, Yukito dan Naomi menemani ibunya. Untuk menerima hasil dari pemeriksaan baru, dia tegang karena antisipasi. Untuk mengatakannya dengan cara yang terbaik, dokter berkata, Nona Yuki telah sembuh sepenuhnya. Dan akhirnya itulah nama ibunya, Yuki, Yukito, Yuki, ya Tuhan, keluarga seperti apa ini, dan ayahnya, siapa namanya, Yukon, haha. Haha, saya tidak bisa percaya, itu bukan berita. Dia bilang Yukon. Hei Vin, saya tidak bisa percaya. Ini berita yang luar biasa. Dokter juga merayakannya, mengaku bahwa saya memberitahu Yukon. Haha. Saya mengakui bahwa saya memiliki keraguan tentang eliksir itu, tetapi ternyata itu benar-benar keajaiban medis. Naomi menangis memeluk ibunya. Senang melihatnya akhirnya pulih. Yuki menggenggam tangan putranya. Semua ini berkatmu, anakku yang terkasih. Terima kasih banyak. Yukito merasa ada benjolan di tenggorokannya sebelum menjawab. Sungguh, ini semua berkatmu. Mama, kau selalu melakukan yang terbaik untuk kami. Saya sangat berterima kasih telah membesarkan kami. Saya sangat mencintaimu. Akhirnya saya mengatakannya, kata-kata yang selalu saya inginkan untuk diucapkan, dan meskipun itu di kehidupan lain. Semuanya benar-benar sepadan untuk bertahan begitu banyak. Naomi sambil menangis mengejek saudaranya, mengingatkan bahwa dokter masih mendengarkan. Dan seharusnya menyimpan kata-kata itu untuk di rumah. Yukito merasa malu. Dia tidak menyadari. Haha, kau benar-benar kepala kosong, balas Naomi. Seharusnya kau lebih memperhatikan sekelilingmu. Segalanya membeku. Sebuah bayangan tergambar di jendela. Seseorang masuk sambil berbicara sendiri. Ini benar-benar menyedihkan memikirkan bahwa sebuah keluarga yang begitu ramah dan indah harus tenggelam dalam penderitaan. Satu-satunya yang bisa diterima adalah kita berada di rumah sakit. Saya bisa membayangkan berita, kami mencoba yang terbaik tetapi kami tidak bisa menyelamatkannya. Saya rasa dengan cara itu, keluarganya akan menerimanya cepat atau lambat,
Penyebab kematiannya bisa jadi serangan jantung. Orang asing itu mencoba membunuh Naomi, tetapi Yukito bereaksi tepat waktu dan mengejutkannya. Apa yang kau pikirkan yang kau lakukan? Teriaknya dengan marah. Alih-alih menjawab, penyerang itu bertanya bagaimana mungkin Yukito bisa bergerak. Tiba-tiba ingatan protagonis terungkap saat melihat. Jelas wajah orang itu, kau adalah pahlawan, kan? Pahlawan, petualang terkuat di dunia, nomor 1 dalam peringkat. Juga dikenal sebagai sang penyelamat, benar? Jawab si pirang, saya adalah orang itu, namaku atau panggil saya Cosmo. Oh Tuhan, nama apa ini? Pria ini lupa mengganti nama, saya yang sama, saya dipanggil Kosmol, ya Tuhan, Kosmol. Dan seperti yang bisa kamu lihat, ini identitas saya adalah pahlawan, dan tidak, ini bukan identitas palsu. Jadi, mengapa kamu bertanya, Yukito, mengapa kamu menyerang saudaraku? Hei, jangan potong, atau panggil saja, saya sudah menjawab satu pertanyaan. Jadi seharusnya sama, tidak ada yang bisa bergerak di dalam barier kekosongan saya, kecuali mereka yang telah mengalami kematian. Dengan kata lain, hanya ada satu penjelasan untuk kebingungan saya, kamu juga seorang yang terlahir kembali. Oh, Goyo datang, Yukito memahami pertanyaan itu sebagai konfirmasi bahwa Oyama juga seorang yang terlahir kembali, dan memang, dia segera menjelaskan untuk mempercepat percakapan. Saya sedang menghilangkan penyebab kehancuran dunia. Protagonis mempertanyakan keraguan yang paling logis, apa hubungannya Naomi dengan akhir dunia? Dia adalah salah satu faktor, jawabnya dengan tenang. Lihat, saya tidak khawatir tentang dia, yang penting adalah efek negatif yang akan dia miliki di masa depannya. Suami murni, Yukito segera teringat pada pria itu, suami saudarinya, ya, yang itu. Pahlawan, dia adalah orang yang sangat penting secara global. Dia gagal dalam pernikahannya, yang berdampak katastrofik pada hidupnya dan berakhir menjadi salah satu penyebab tidak langsung. Mengapa semuanya menjadi berantakan? Itulah sebabnya saya perlu menjauhkan saudaramu dari jalan. Ini bukan masalah pribadi. Apakah kamu suka penjelasan saya? Tanya dia. Tidak, sama sekali, jawab Yukito. Masa lalu sangat berbeda dengan masa kini. Segalanya telah berubah, kamu mencintai itu karena reaksimu. Tetapi Yukito terus dengan tegas. Dengar, bodoh, kali ini saya berhasil menyelamatkan nyawa ibuku dengan menyembuhkan penyakitnya. Jadi Naomi tidak akan perlu mencari pekerjaan malam untuk mendapatkan uang untuk obat-obatan. Dia bahkan tidak akan bertemu dengan pria itu, tidak ada alasan untuk kamu mencoba membunuhnya. Pahlawan itu merenung sejenak. Mungkin kamu benar, tapi bagaimanapun juga, dia mengeluarkan senjata dari inventarisnya dan melanjutkan. Itu adalah hipotesis yang baik, hanya saja jika saya membunuhnya, saya akan 100% yakin bahwa dia tidak akan menimbulkan masalah. Yukito tidak mundur, dia tidak akan membiarkan keluarganya terluka, atau panggil menghela napas, tidak ingin membunuhnya jika tidak perlu. Tujuannya adalah mencegah akhir dunia, bukan menumpahkan darah yang tidak perlu. Ide yang bagus, jawab Yukito dengan dingin. Jadi kamu bisa pergi, dan sekarang ide brilian melintas di benak pahlawan, bertarunglah denganku dan buktikan bahwa kamu benar. Yukito bertanya dengan tidak percaya, apakah ini lelucon buruk dari manhwa murah yang generik? Dan jawabannya adalah ya, Beneta mengatakannya, tidak terlihat seperti itu, atau dia berbicara serius. Dia ingin memeriksa seberapa istimewanya protagonis dan apakah benar-benar layak mengambil risiko untuk tidak membunuh Naomi. Ide ini mengganggu Yukito, terutama. Datang dari seorang pahlawan yang seharusnya. Atau panggil meminta maaf, tetapi bersikeras. Tidak ada pilihan lain. Saya jauh lebih unggul darimu, itu gila, semua statistiknya mencapai 3.000 poin. Jangan khawatir, itu hal yang sederhana, tambahnya sambil mendekat dengan langkah mantap. Jika kamu tidak memiliki cukup kekuatan, kamu tidak dapat melindungi siapapun, baik orang asing maupun keluargamu sendiri, itu adalah aturan universal. Dan dia berbalik, menjaga jarak dan mengangkat posisinya, jadi apa yang kamu putuskan? Apakah kamu membiarkan saya membunuh saudaramu? Atau kamu berencana untuk menghadapi saya? Ketegangan itu tidak tertahankan, Yukito tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri, gelang itu tidak akan lebih dari solusi sementara. Dan berbalik setengah, menjauh dan mengangkat posisinya. Jadi apa yang kau putuskan? Apakah kau membiarkanku membunuh saudaramu? Atau kau berpikir untuk menghadapi aku? Ketegangan itu tak tertahankan, Yukito tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri, gelang itu tidak akan lebih dari sekadar solusi sementara.
Tidak bisa melindungi selama 24 jam apalagi mengalahkan Yama. Dia menarik napas dalam-dalam mengangkat pedangnya. Dan mengambil keputusan, sang pahlawan tampaknya senang, tidak perlu khawatir, saya tidak meminta kamu untuk mengalahkanku. Itu akan mustahil. Kamu akan melihat batas dari barier kekosongan saya adalah 10 menit. Jika kamu bertahan selama waktu itu akan cukup untukku, kata Goyo, si pirang dan palsu. Yukito bertanya apakah dia ingin melakukannya di sana, di depan semua orang. Dan itu tampak sangat tidak, jawabnya, sambil mengangkat jendela, kita bisa menghancurkan rumah sakit dengan kekuatan kita. Mari kita pindah lokasi. Dia melompat dan memberitahu Yukito untuk mengikutinya. Dia berbalik ke Naomi, dia harus melakukannya, dia harus melindungi saudarinya. Mereka memilih taman kecil untuk melakukan ujian. Oyama bertanya-tanya apakah tempat itu cocok, tetapi Yukito menolak memiliki masalah dengan lokasi tersebut. Dan hanya memintanya untuk tidak terlalu kasar. Baiklah, maka jawab Yama dengan tegas, mari kita mulai dengan sesuatu yang kecil. Hah? Itu yang dikatakan Yami saat menyentuh jari-jarinya. Dia menyentuh 5 rune sihir elemental dan menembakkannya semua sekaligus ke Yukito. Dia berhasil menghindar dan memblokir serangan, meskipun dia merasa itu sedikit berlebihan untuk menjadi. Baru saja dimulai, Oyama tersenyum dengan nada bermain, lihat ini tidak seharusnya terlalu bermasalah, bukan? Yukito terkejut, Oyama telah mengkloning dirinya. Selalu ada situasi di mana kita dikelilingi oleh musuh. Sang pahlawan membuka dan maju bersama dengan salinannya. Berusaha menekannya. Sial, jawab Yukito. Tentu saja itu terjadi saat dia menggunakan 2 boneka pengganti dari inventarisnya, memblokir serangan Oyama, tetapi asistennya hancur seketika dan dia terpaksa mundur. Sang pahlawan mengakui kecerdasannya, sudah siap, tetapi kamu tidak bisa memenangkan pertarungan jika tidak menyerang lawan. Saya tahu itu, jawab Yukito. Mengeluarkan tongkat dari kebodohan yang diperbarui, keuntungan bisa berganti barang sangat nyaman. Bereaksi terhadap meteor yang menuju Oyama dan menghantamnya dengan penuh, Yukito mencoba memikirkan rencana tetapi Elero mengganggu pikirannya. Sekarang saya mengerti, itu adalah bonus yang kamu terima. Dalam kasus saya itu adalah barier kekosongan dan dalam kasusmu itu adalah keberuntungan. Yukito mengutuk, dia baru saja berhasil menghilangkan 2 klon dengan serangan itu, kamu benar-benar bisa melihat melalui semuanya. Tentu saja, jawab Oyama dengan percaya diri. Hanya dengan melihat pencapaianmu baru-baru ini, itu sangat jelas seperti air. Yukito membayangkan bahwa itu pasti sesuatu yang mengerikan. Baiklah, dan harus diberikan. Lihat orang itu tidak bodoh. Dia menemukan kekuatan rahasia protagonis dengan mudah. Yukito membayangkan bahwa itu pasti sesuatu yang mengerikan bagi sang pahlawan besar. Tetapi Oyama menyangkal, dengan keberuntungan juga bisa menjadi sebuah kemampuan. Namun ada masalah di dunia ini yang membutuhkan lebih dari sekadar keberuntungan, dia menghasilkan rune sihir baru. Dan memanggil 4 makhluk elemental, sekarang saya adalah keberadaan bermasalah itu bagimu. Saya Kuita Amita yang sadar akan hal itu, tidak semuanya bisa diselesaikan dengan keberuntungan, namun saat dia menjawab. Dia ingat satu-satunya hal yang bisa memberinya sedikit keuntungan. Ketika Oyama menunjukkan statusnya, satu-satunya statistik yang sangat rendah adalah keberuntungannya. Dia benar-benar tidak ingin bermain curang karena dia tidak dibesarkan seperti itu, tetapi tidak ada banyak pilihan. Dan meskipun begitu, dia tidak merasa ragu. Dia sudah mengambil keputusan sejak lama. Dia akan melakukan apapun yang diperlukan untuk melindungi keluarganya. Oyama memutuskan untuk meningkatkan tekanan, menembakkan banyak serangan jarak dekat dan mengirimkan invokasinya ke depan. Kita belum menunjukkan kekuatan untuk menghadapi masalah dunia, makhluk api dan air menyerang pertama, Yukito tanpa pilihan, bertaruh. Semuanya, dia harus memanfaatkan keberuntungan buruk lawannya, mencari gelang di inventarisnya, dia memakainya dan saat mengaktifkannya. Dia berpikir untuk mencari kemungkinan kemenangan terbesar, peringatan, kekuatan sihir dan kemampuan tidak cukup untuk menggunakannya, kemungkinan aktivasi kurang dari 35%. Dia berpikir untuk mencari kemungkinan terbesar untuk menang, peringatan, kekuatan sihir dan kemampuan tidak cukup untuk menggunakannya, kemungkinan aktivasi kurang dari 35%. Serangan hampir mencapainya dan pada detik terakhir, seperti biasa, gelang itu berfungsi. Kemanapun dia pergi di luar taman, Yukito muncul. Berkat teleportasi, dia tidak akan lama lagi ditemukan. Dia memanggilnya, melacak dari udara, dan dalam hitungan detik, protagonis meminta maaf. Maaf telah berpindah zona, tetapi saya punya alasan. Jika kamu menguji saya, maka kamu juga harus ikut serta. Jika dia benar-benar seorang pahlawan,
Dia tidak akan pernah membiarkan orang-orang tak bersalah terluka. Atau kamu mengerti maksudnya? Dia tersenyum dengan minat. Kamu benar, Yukito. Saya seorang pahlawan dan menyakiti orang ini adalah sesuatu yang tidak bisa dimaafkan. Oleh karena itu, saya tidak akan menggunakan sihir berskala besar, karena jarinya dan pemanggilannya menghilang, bahkan dia menyimpan pedangnya. Tapi ada sesuatu yang perlu kamu ingat, tidak bersenjata bukanlah kelemahan bagiku. Dia menghasilkan panah dari cahaya murni dengan kemampuan lain. Protagonis juga menyimpan pedangnya. Sebaliknya, dia mengenakan perisai untuk meningkatkan peluangnya bertahan hidup. Ini bukan hal baru bagiku, katanya. Oyama telah merencanakan dengan ratusan penjahat yang menggunakan warga sipil sebagai perlindungan. Dalam hidupku yang lalu, hujan serangan jatuh di atas Yukito. Dia menghindar dengan presisi dan kecepatan. Sebuah panah mendekat dan dia berhasil mengarahkannya dengan perisainya, menghancurkan sebuah tabung gas. Oyama turun dan memanfaatkan kesempatan itu untuk berkata bahwa tetangga, pemulung, dan politikus korup semakin banyak mendekati akhir. Dia mengaktifkan sihir tanah dan membentuk duri yang muncul dari tanah. Yukito meluncur ke samping, hampir berhasil melarikan diri, dan saat melarikan diri, dia menjawab. Sungguh, saya hampir selalu terkurung di dalam penjara. Saya hanya keluar untuk mengisi persediaan atau mencari makanan di jalanan. Saya tidak pernah terlalu memikirkan hal-hal itu. Semoga saya bisa terbang dan mencapainya. Sayang sekali, saya ingin memiliki percakapan yang lebih panjang tentang kehidupan kita yang lalu. Dia mengikutinya, hanya saja Yukito hampir tidak bisa menghindar, bersembunyi di bawah truk tanpa membiarkannya menjawab. Pahlawan itu mencapainya dengan tendangan brutal. Perisai menyerap sebagian dampaknya. Namun, Yukito terlempar seperti terhempas ke dinding, merasa sakit, dia bangkit kembali. Saya adalah tipe orang yang lebih suka tempat tertutup dan tenang. Atau dia tertawa sinis. Jadi kamu hanyalah seorang pemula. Meskipun kamu mengatakannya seperti itu, saya tidak bisa begitu saja mengubah siapa diri saya, balas Yukito sambil mencuri sebuah kerangka, apapun namanya, dan menggunakannya untuk melarikan diri dengan cepat. Pengejaran menjadi membosankan bagi pahlawan. Ini mulai membuatnya bosan, tidak ada yang bisa dibuktikan hanya dengan melarikan diri. Dia mengaktifkan sebuah rune dan menciptakan kursi proyektil yang menghalangi jalan. Yukito terpaksa mengerem atau kamu akan memanggilnya, mengepalkan tangan, bertekad. Jika itu semua yang kamu miliki, maka sudah selesai untukmu. Protagonis memutar kepalanya ke kiri, sebuah tiang, tepat apa yang dicari. Dia meluncur ke arahnya dan menendang dasarnya. Suara keras mengejutkan Oyama. Kenapa dia melakukan itu? Sementara tiang mulai goyah, Yukito tersenyum dengan tekad. Saatnya untuk melakukan serangan balik. Tendangan itu berhasil menjatuhkan tiang listrik. Oyama terdiam sejenak, bingung, tetapi tiba-tiba menyadari niat Yukito. Dengan segenap kekuatannya, dia mencegah tiang jatuh di atas seorang warga sipil. Protagonis bertepuk tangan dengan senang atas reaksinya. Mengagumkan, bahkan di tengah duel, dia memprioritaskan orang-orang tak bersalah. Tentu saja, jawab Oyama dengan santai. Lagi pula, itulah yang selalu saya lakukan, meskipun saya harus mengakui, kamu sedikit mengejutkan saya dengan gerakan itu. Yukito tersenyum puas. Jadi kamu tidak punya pilihan lain selain melindungi semua orang lainnya juga. Kabel tiang terputus, memancarkan percikan api. Oyama membuka matanya dengan bingung dan tiba-tiba bergerak untuk mencapai tabung gas yang pecah. Mengesankan, bahkan di tengah duel, dia memprioritaskan yang tidak bersalah. Tentu saja, jawab Yama dengan alami. Setelah semua itu, itulah yang selalu aku lakukan, meskipun aku harus mengakui, kau sedikit mengejutkanku dengan langkah itu. Yukito tersenyum puas, jadi kau tidak punya pilihan lain selain melindungi semua orang lainnya juga. Kabel tiang itu putus, mengeluarkan percikan api, dia membuka matanya dengan bingung dan bergerak cepat untuk mencapai pipa gas yang pecah. Reaksinya langsung, sebuah gedung utuh melayang di udara, atau Oya berteriak panik, api menyebar tanpa kendali. Memaksanya untuk memanggil elemental airnya untuk memadamkan api dengan kekuatannya. Ayo, kamu bisa. Dia menyemangati Yukito dengan sarkasme, itu bahkan bukan setengah dari air yang kamu butuhkan. Situasinya semakin memburuk, pohon-pohon di dekatnya menyebarkan api dan panasnya merusak aspal hingga membuat permukaan jalan ambruk di bawah berat kendaraan. Ini pasti lelucon sialan.
Teriak Oya, memanggil dua makhluk lagi bersama dengan klon untuk menyelamatkan para sipil. Si Gnome membantu mengevakuasi para sipil sementara Oya menggunakan sihir untuk mengangkat mobil-mobil dan mencegahnya jatuh ke dalam lubang. Sebaliknya, Yukito berjalan tenang dan berdiri di belakang sang pahlawan. Tanganku cukup sibuk, teriak Oya, berkeringat saat mengendalikan kekacauan. Kamu bahkan tidak memiliki serangan yang bisa melukaiku, katanya kepada Yukito. Itu benar, akui protagonis, tapi aku tidak perlu melukaimu untuk mengganggu. Dia menyerangnya dengan perisai Oya, kehilangan keseimbangan dan ekspresinya berubah drastis saat melihat apa yang ada di bawah, air saluran pembuangan yang meluap dengan limbah. Dia mencoba berpegangan, tetapi Yukito menghalanginya dengan sebuah tebasan yang memaksanya jatuh untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Oya, si gudang, terbenam. Dalam limbah ribuan orang, dia berdiri, tetapi Yukito tidak memiliki belas kasihan. Mengarahkan senjata yang mengancam, aku memiliki banyak rencana di bawah lengan. Jika kamu ingin melanjutkan, Oya berteriak putus asa dan menerima kekalahannya di antara keluhan yang sangat feminin. Jika bisa didengar, aku akan mengatakan itu terdengar feminin. Beberapa saat kemudian, Oya berbicara dengan protagonis sementara si Mololivia baru, ternyata aku memang sering sial. Kecelakaan tak terduga sering terjadi padaku. Dan aku juga memperhatikan bahwa kamu menggunakan seranganku untuk menyebabkan kekacauan. Bagaimanapun, aneh sekali banyak hal terjadi. Bagaimana kamu memikirkan bencana seperti itu? Sesuatu dari kehidupan masa lalumu? Ya, jawab Yukito, mengingat hal-hal yang harus dia lalui. Menakjubkan bagaimana kenangan yang begitu menyedihkan bisa menjadi begitu berguna. Protagonis terdiam sejenak dan memecah keheningan. Katakan, apakah itu cukup? Aku berhasil menunjukkan maksudku, Oya menjawab ceria, yang memang. Kamu sudah berhasil, melompat gesit ke tanah dan menambahkan, tetapi waktu kita hampir habis, kita harus segera berpisah. Yukito melihatnya bingung, berpisah dari apa yang kamu bicarakan? Oya menjelaskan dengan serius, perisai kekosonganku akan segera memudar dan aku adalah satu-satunya yang bisa memperbaiki kerusakan yang kita sebabkan, sementara kamu harus segera kembali ke rumah sakit. Ketika kamu tiba, kamu harus menjaga dirimu dari kutukan pemakan. Tapi apa itu kutukan pemakan? Bagaimana kamu tidak ingat? Tanya Oya dengan tidak percaya. Tragedi besar di rumah sakit itu, kamu adalah seorang reinkarnasi. Tentu saja kamu harus mengetahuinya. Tidak ada ide sedikit pun. Jawab Yukito dengan sangat serius. Dia tertawa, mengira itu lelucon, tetapi segera menyadari bahwa dia berbicara serius. Yukito tidak tahu apa yang dia bicarakan, bagaimana bisa kamu tidak tahu tentang insiden itu? Teriak Oya, setidaknya kamu harus tahu tentang kebakaran dan runtuhnya jalan. Itu benar, jawab Yukito, dia menghabiskan sebagian besar hidupnya di penjara bawah tanah. Membunuh Slime. Sang pahlawan yang kesal kini memahami betapa besarnya kebodohan Yukito, jadi tentu saja kamu juga tidak akan tahu apa itu. Kutukan pemakan. Yukito mengangkat bahu, menyerah, meskipun dia mencoba mengingat, dia tidak menemukan apapun yang mirip dalam ingatannya. Oya menghela napas frustrasi, berbicara dengannya. Sangat melelahkan. Bagaimanapun, Yukito, aku tidak punya waktu lagi, aku tidak bisa menjelaskan padamu, perisai mulai menghilang, kamu harus menuju ke ruang jenazah rumah sakit. Di sana kamu akan segera memahaminya. Yukito terdiam sejenak, masih bingung, tetapi Oya dengan wajah yang sangat serius menjawab. Dengarkan, saya pikir saya akan pergi secepat mungkin. Jika kamu memutuskan untuk tidak membantu, akan ada ribuan kematian. Kata-kata itu bergema di kepala protagonis, tetapi kemudian dia pergi tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Yukito merasa agak gelisah, ada sesuatu dalam semua ini yang tidak terasa benar. Tanpa membuang waktu, dia mengaktifkan gelangnya. Dia melakukan teleportasi menuju rumah sakit. Dokter meyakinkannya bahwa dengan pemeriksaan medis berikutnya, semuanya akan baik-baik saja, dan Yuki berterima kasih atas kebaikan itu. Dan dukungan selama bertahun-tahun, Yuki juga membungkuk sebagai tanda hormat. Meskipun di dalam hatinya dia terus memikirkan apa yang dikatakan oleh Yama, bagaimana dia bisa menjelaskan sesuatu yang bahkan tidak dia pahami, tetapi tidak ada waktu untuk dibuang. Protagonis mengatakan untuk pergi. Naomi berkomentar bahwa dia lapar. Ibunya mengusulkan untuk membeli sesuatu di jalan, tetapi Yukito menjawab dengan tegas. Saya akan menyiapkan makanan untuk perayaan. Keduanya menatapnya dengan terkejut, percaya bahwa itu adalah lelucon. Yukito meminta mereka untuk memimpin.
Dia yang bertanggung jawab untuk melakukan pembelian. Ibu dan anak perempuan sepakat untuk menyerahkan tugas itu kepada pemuda Yukito. Sekali sendirian, Yukito menjadi serius. Jika dia ingin menemukan kebenaran, dia harus pergi ke ruang mayat. Meskipun tentu saja tempat itu hanya diperbolehkan untuk staf, dia mengunci diri di toilet pria dan mengenakan jubah invisibilitas. Pada akhirnya, dia menggunakan ramuan untuk menghindari deteksi oleh monster kecil. Saat keluar, dia tanpa sengaja menakut-nakuti seorang pasien yang takut pada hantu. Tanpa menghiraukan konsekuensi dan menuju lift, dia mengingat kata-kata pahlawan. Apa yang dia maksudkan sebenarnya? Apakah dia benar-benar serius? Ya, dia memastikan bahwa dia akan memahaminya ketika melihatnya. Bel lift mengumumkan lantai dasar. Itu adalah ruang mayat. Yukito melangkah tenang di lorong yang sepi. Apakah dia sudah salah? Baiklah, pikirnya sambil menyiapkan peralatannya. Bagaimanapun, dia tidak akan menurunkan kewaspadaan. Naluri pejuangnya tidak mendeteksi apapun. Sama sekali tidak. Dia segera menemukan ruangan itu, membuka pintu, dan mengintip. Cahaya redup menerangi ruangan, dia masuk dengan tenang. Mengamati tubuh-tubuh yang tergeletak, pikirannya menghantamnya dengan keras. Suatu hari dia bisa menjadi salah satu dari mereka, bahkan dengan semua keberuntungannya. Tidak ada yang tampak tidak pada tempatnya. Kesal, dia menyimpan barang-barangnya di inventaris. Idiot Oyama hanya membuatnya membuang waktu. Tiba-tiba suasana berubah, tempat tidur mulai bergetar, mayat-mayat bangkit seperti binatang buas yang marah, menyerang dia. Yukito menghunus senjatanya dan tersenyum sinis. Baiklah, sekarang saya mengerti. Saya rasa ini memang cukup jelas. Mayat hidup maju terhuyung-huyung menuju Yukito, bau busuk memaksanya untuk menutup hidungnya. Dia kemudian teringat sesuatu yang mirip. Selama waktu itu, sekelompok petualang penting mencapai lantai mayat hidup, jadi inilah kutukannya. Seorang zombie melompat ke arahnya, Yukito bereaksi segera, memenggal kepalanya dengan satu tebasan. Sambil bertarung, pikirannya teratur, kutukan yang hanya berlaku untuk orang mati. Transformasi ini harus dikuburkan dengan cara khusus dan tepat waktu. Jika tidak, mereka akan berakhir seperti ini. Dia menendang zombie lain untuk menjaga jarak, harus sangat berhati-hati. Cukup satu gigitan dan semuanya akan berakhir. Di kehidupan sebelumnya, dia tahu bahwa ini bisa dihilangkan dengan melakukan sebuah upacara. Tetapi sekarang informasi itu sepenuhnya tidak diketahui. Protagonis melihat salah satu tempat tidur. Dia berada di sampingnya, membaliknya, memukul, dan memblokir jalan beberapa zombie. Dia memenggal yang lain untuk terus menggeser tempat tidur, menempatkannya sebagai penghalang. Pikirkan. Bagaimana dia bisa mengurangi jumlah zombie? Melihat satu di depannya, dia meminta maaf. Mereka pasti adalah petualang yang sangat terkenal ketika masih hidup, tetapi saat ini dia harus memastikan bahwa mereka tidak melukai siapapun. Dari belakang, seseorang mencoba membuka pintu, dan Yukito menoleh dengan cemas, mengharapkan zombie, dan memang, dua mayat busuk keluar dari ruangan itu. Protagonis mengangkat pedangnya dan memenggal satu. Dia mengangkat senjatanya untuk menghabisi yang lain, tetapi dia berhenti. Menurut insting pejuangnya, dia berkata, "Tolong selamatkan aku. Aku bukan salah satu dari mereka." Yukito tertegun, "Bagaimana kamu masih hidup?" Tidak ada cara untuk membalikan transformasi yang lengkap, meskipun itu mungkin. Menyembuhkan mereka yang baru saja digigit meskipun dia tidak memiliki antidot di tangan dan barrier bisa runtuh kapan saja. Dia berada dalam dilema untuk terus membasmi yang tidak mati atau mencoba menyelamatkannya tetapi dia tidak ingin menjadi seseorang. Seperti api yang hanya mengutamakan efisiensi, dia membuka inventarisnya, mengenakan gelang, dan melakukan teleportasi untuk mendapatkan yang diperlukan. Alat-alat alkimia, daun pohon dunia, air suci, dan terakhir sesuai resep, darah dari siapa yang akan mengambil obat. Kembali di rumah mayat, dia tidak punya waktu untuk dibuang. Dia mengambil tangan wanita itu dan memotong ujung jarinya untuk mendapatkan darahnya, mulai mencampur bahan-bahan di dalam kuali. Setelah selesai, hanya tinggal percaya, memulai produksi obat suci, peringatan, profesi tidak kompatibel, keberhasilan. Kurang dari 25%, peringatan, tidak memiliki keterampilan alkimia, keberhasilan kurang dari 2%, obat berhasil dibuat. Berkat keberuntungannya yang besar, Yukito berhasil lagi, baru saja selesai, wanita itu meminum obat. Tubuh wanita itu bersinar dengan cahaya yang menyucikan dan setelah beberapa detik, kembali normal. Protagonis menghela napas lega. Mungkin jika sedikit lebih lambat, itu akan terlalu terlambat. Dia tetap tidak sadar, jadi dia menyimpannya di salah satu kamar, sekarang. Ya, saatnya untuk memusnahkan sisa-sisa yang busuk,
Tetapi mereka sudah tidak ada. Apa yang terjadi? Apakah mereka berhasil melarikan diri? Apa yang dilihatnya membekukan hingga ke tulang? Para mayat hidup terkutuk itu sedang bergabung menjadi massa grotesk, makhluk yang dihasilkan membawa potongan wajah para petualang dan mengeluarkan jeritan monster. Itu mengerikan, hanya teriakan itu cukup untuk menghancurkan barikade dan Okito tidak bisa mempercayainya. Tidak mungkin. Hanya yang hidup yang bisa bergabung dengan cara itu. Yukito berpikir bahwa kutukan sedang bersatu untuk memutar makhluk ini. Ini adalah harga untuk telah membantu wanita itu. Jika si terkutuk itu ada di sini, pasti dia akan mengejek, tetapi aku tidak menyesali apa yang telah kulakukan. Yukito mengambil ancang-ancang dan menyerang makhluk itu. Dia membela diri menggunakan daging sebagai cambuk. Protagonis menghindar dengan cepat dan memotong kepala abominasi itu. Metode biasa untuk membunuh zombie adalah memotong kepala. Tetapi makhluk itu tidak jatuh dan terus menyerang. Yuki menyerang lagi dan memotong kepala. Berpikir bahwa mungkin jika dia memisahkan kepala sepenuhnya, dia bisa mengalahkan abominasi itu. Yukito memotong satu demi satu dan memotong dua kepala lagi dari massa. Tidak mengubah rencana, membiarkan monster itu tanpa kepala tetap menjadi pilihan terbaik meskipun harus menghancurkan mereka satu persatu. Kepala lain hilang. Yukito mengambil jarak, ini seharusnya cukup, tetapi dengan ketakutan dia menyadari bahwa itu tidak cukup. Makhluk itu tampaknya mengatur ulang tubuhnya dan memperlihatkan kepala aslinya. Yukito mengutuk dengan cemas, abominasi itu melemparkan anggota tubuhnya, mengumpulkan zombie yang sudah dikalahkan oleh protagonis dan melahap satu persatu seolah-olah mereka adalah camilan. Kepala yang sudah dia hancurkan terbentuk kembali setelah mengonsumsi mayat. Ini sudah keterlaluan, pikir Yukito. Jika kau adalah zombie, seharusnya kau tetap di bawah tanah. Membusuk, satu-satunya cara untuk membunuh ini adalah memotong kepalanya sebelum dia beregenerasi. Masalahnya adalah Yukito tidak memiliki keterampilan area atau jarak, hanya mengandalkan satu lawan satu, dia bisa menggunakan tongkat bodoh itu tetapi akan berisiko menghancurkan setengah rumah sakit. Aku juga tidak ingin menunggu pahlawan untuk menyelamatkannya. Itu akan mengakui kekalahan. Yukito terlalu lama bereaksi. Makhluk terkutuk itu sekarang mirip dengan kata raksasa. Saat zombie masuk ke dalamnya, mereka berevolusi dan membentuk bagian baru di tubuhnya. Itu sangat besar, mengeluarkan raungan yang mengguntur dan menyerang dinding dengan kekerasan. Niatnya adalah naik ke permukaan. Yukito harus menghentikannya sebelum dia menjadi lebih kuat, potong anggota tubuhnya dengan pedang, tapi selain itu, dia tidak tahu apa lagi yang harus dilakukan. Dia perlu serangan yang cukup kuat untuk menghancurkannya dalam satu serangan tanpa menghancurkan rumah sakit. Monster itu terus melahap mayat dan Yukito tampaknya tidak memiliki pilihan yang layak. Satu momen yang jelas. Dia ingat panci kimia, makhluk tidak mati itu menyerang dan dia tetap bertahan. Dia bergerak cepat menuju panci dan berlindung, makhluk itu menyerang. Namun Yukito kembali fokus pada panci ini. Saya tidak hanya bisa membuat obat, itu berarti jika saya tidak memiliki sesuatu, saya hanya perlu membuatnya. Senjata selalu lebih dekat dari yang kita kira, baik itu batu di jalan atau pipa logam. Seperti ini, kita sendiri bisa mengubahnya menjadi senjata saat diperlukan. Seharusnya dia mendapatkan 4, Yukito merasakan serangan besar. Dan menghindarinya sambil menyimpan pedangnya, monster itu terlalu tidak sabar, pelat baja didapatkan. Protagonis memilih perisainya dan bersiap, meminta makhluk itu untuk bertindak seperti zombie biasa. Serangan tidak lama datang, Yukito dengan sempurna menangkis serangan itu, mengeluarkan buku resepnya. Dan mencari sampai menemukan halaman yang menarik, arang, belerang, dan nitrat potasium. Tapi dari mana dia akan mendapatkan elemen-elemen itu? Dia harus keluar untuk membeli bahan yang diperlukan. Tapi saya bertanya-tanya mengapa dia tidak langsung pergi ke toko dan membeli bubuk mesiu saja. Maksudnya membeli peluru dan mengambil bubuk mesiu, itu lebih mudah daripada membuatnya. Wow. Hanya ada satu masalah, gelangnya sudah kehabisan energi, dia menggunakannya terlalu banyak dalam beberapa jam terakhir. Dia tidak punya pilihan lain selain berlari dan berpikir bagaimana melakukannya sendiri, dari kayu tua itu. Dia bisa mendapatkan arang, papan kayu, dia langsung melemparkannya ke dalam panci, mulai memproduksi arang. Peringatan, 2% kemungkinan keberhasilan, arang berhasil diproduksi, sangat baik, mulai Yukito. Sekarang hanya perlu belerang dan nitrat potasium atau nitrat, haha, dari mana sialnya. Seharusnya saya mendapatkan barang-barang itu, dia melemparkan ramuan aneh ke kepala makhluk itu. Makhluk itu tampak tidak senang, protagonis mendapat ide terbaik, bertanya pada Ai dengan jawaban. Di pikirannya, Yukito mengamati di mana dia bisa menemukan fosfor, di bawah sana,
Jika saja lilin dupa itu menyala, berarti seseorang pasti memilikinya. Dia kembali kepada wanita itu, meminta maaf karena memeriksa tasnya. Dan di sana dia menemukan apa yang dia butuhkan. Dia melemparkannya ke dalam panci, mengekstrak belerang dan nitrat potasium dari fosfor. Peringatan, karena kurangnya profesi dan keterampilan, kemungkinan keberhasilan kurang dari 15%. Belerang dan nitrat potasium berhasil diproduksi. Yukito tersenyum percaya diri. Dengan bahan siap, dia bisa membuat bubuk mesiu. Bubuk mesiu berhasil diproduksi. Semua yang dia butuhkan sekarang adalah selongsong peluru. Peluru berhasil diproduksi. Yukito berhasil, sekarang dia hanya perlu menggambar beberapa kertas, bagian terakhir, mengamati detail dengan hati-hati. Dan tersenyum yakin, monster menjijikan itu menggeram marah, sudah lama. Mencoba membunuh protagonis tanpa berhasil, jadi dia memutuskan untuk mengejarnya. Hei. Kata Yukito, apakah kamu tidak tahu bahwa penggemar zombie membenci pelari? Dan itu benar. Ketika kita melihat zombie berlari, itu memang menakutkan. Dia melemparkan kertas langsung ke dalam kuali dan menjatuhkan bukunya ke tanah. Di dalamnya jelas terlihat apa yang dia coba ciptakan. Resep baru diciptakan. Memulai penciptaan, peringatan, profesi ini tidak kompatibel. Dan selain itu, kurangnya keterampilan alkimia, kemungkinan keberhasilan kurang dari 5%, peringatan. Pengguna tidak memiliki keterampilan metalurgi, kualitas yang diterima akan negatif, peringatan, kekuatan sihir tidak mencukupi. 0,01%, kemungkinan keberhasilan, senapan laras diproduksi dengan sukses. Kamu tahu, saya tidak terbiasa mengotori mayat. Tetapi maaf, ini akan menjadi salam perpisahan saya. Dan sampai di sini ringkasan singkat ini. Teman-teman, saya bilang ini akan sangat singkat dan memang ini adalah manhwa yang meskipun agak generik, ada yang bisa dibilang, saya sangat terhibur, saya suka, saya tidak akan mengingkarinya. Saya harap kalian menikmatinya sama seperti saya. Sampai jumpa di ringkasan berikutnya. Saya sangat mencintai kalian. Terima kasih atas semua dukungan kalian. Saya tidak akan ada tanpa kalian. Kalian adalah teman jiwa saya, keluarga saya. Selamat tinggal, bye-bye, cintaku. Saya berharap bisa segera bersama kalian. Jaga diri, saya mencintai kalian.